Halo dan selamat datang di saluran kami. Hari ini kami membawa pertanyaan yang sangat menarik. Apakah Anda pernah mencoba makan pisang di malam hari? Mungkin Anda sudah mendengar bahwa ini bisa bermanfaat atau tidak disarankan. Kami sangat ingin mengetahui pendapat Anda dan apakah Anda memiliki pengalaman terkait topik ini. Bagikan komentar Anda di bawah dan beritahu kami apa yang Anda pikirkan. Merupakan kehormatan untuk memperkenalkan hari ini kepada Dr. Hikari Takeda, seorang dokter dengan perjalanan karir yang mengesankan selama 92 tahun, yang secara luar biasa menggabungkan kebijaksanaan pengobatan tradisional dengan kemajuan ilmu pengetahuan modern. Pada kesempatan ini, kami akan membahas manfaat luar biasa dari pisang. Dr. Takeda akan menjelaskan bagaimana buah yang tampaknya biasa ini dapat memberikan dampak signifikan bagi kesehatan kita. Menurut penelitiannya, mengonsumsi pisang sebelum tidur adalah cara sederhana untuk memasukkan nutrisi penting seperti kalium, yang dapat mempengaruhi energi dan kesejahteraan kita secara positif. Jangan lewatkan informasi berharga ini. Sebelum memulai, beritahu kami dari mana Anda menonton. Selain itu, jangan lupa untuk memberi suka dan berlangganan untuk menerima lebih banyak tips kesehatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda dan orang-orang tercinta. Mari kita mulai. Pisang adalah sumber triptofan yang sangat baik, asam amino yang digunakan tubuh untuk memproduksi dua neurotransmitter kunci dalam istirahat, serotonin dan melatonin. Serotonin membantu merelaksasi tubuh, mengurangi stres, dan memfasilitasi awal tidur, sementara melatonin, yang dikenal sebagai hormon tidur, mengatur siklus tidur dan bangun. Mengapa triptofan sangat penting? Sebuah studi yang diterbitkan pada 2021 dalam Review of Nutrition menganalisis bagaimana asam amino ini memengaruhi kualitas tidur. Hasilnya menunjukkan bahwa makanan yang kaya triptofan terkait dengan tingkat serotonin dan melatonin yang lebih tinggi dalam tubuh. Selain itu, ditemukan peningkatan signifikan dalam waktu tidur total dan perbaikan pada fase REM, yang merupakan tahap pemulihan tidur yang paling efektif. Mengadopsi kebiasaan makan pisang sebelum tidur bisa memberikan perbedaan dalam kualitas tidur Anda, membantu Anda bangun dengan lebih banyak energi dan segar. Jangan remehkan manfaat buah yang sederhana ini. Pisang adalah sumber kalium dan vitamin B6 yang kaya, dua elemen penting untuk fungsi tubuh yang optimal. Kalium sangat penting untuk memastikan sirkulasi darah yang baik dan kinerja otot yang efisien, sementara vitamin B6 memainkan peran penting dalam produksi neurotransmitter seperti dopamin, yang terkait dengan keseimbangan emosional dan perasaan kesejahteraan. Mengonsumsi kalium membantu meningkatkan aliran darah dan mengurangi tekanan darah, sementara vitamin B6 berkontribusi pada keseimbangan neurotransmitter, yang dapat meredakan stres dan mendukung tidur yang lebih nyenyak. Sebuah studi yang diterbitkan pada 2021 dalam Journal of Sexual Medicine menyoroti bahwa memasukkan makanan kaya kalium dan vitamin B6 dalam diet dapat meningkatkan vitalitas dan kesejahteraan secara signifikan. Para peneliti menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi nutrisi ini mengalami peningkatan energi dan daya tahan fisik, bersama dengan perbaikan dalam gairah dan kinerja, serta pengurangan stres yang signifikan, faktor yang berdampak negatif pada kualitas hidup. Baik pria maupun wanita dapat mendapatkan manfaat dengan memasukkan pisang dalam diet mereka, terutama jika mereka menghadapi ketidakseimbangan hormon atau tingkat stres yang tinggi. Manfaat untuk kesehatan jantung. Kalium yang terkandung dalam pisang adalah elemen kunci untuk menjaga kesehatan kardiovaskular. Mineral ini bekerja dengan merelaksasi dinding pembuluh darah, yang meningkatkan sirkulasi dan membantu mengatasi efek negatif natrium dalam tubuh. Ini mengurangi risiko hipertensi, faktor penting dalam pengembangan penyakit jantung. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan dalam Journal of the American College of Cardiology, mengikuti diet yang kaya kalium dapat mengurangi tekanan darah secara signifikan dan menurunkan risiko penyakit jantung, seperti serangan jantung dan stroke. Peserta studi yang memasukkan pisang dalam diet mereka merasakan perbaikan dalam kesehatan arteri dan pengaturan detak jantung. Jangan remehkan dampak positif yang dapat diberikan pisang dalam mengurangi risiko hipertensi, meningkatkan sirkulasi, dan menjaga detak jantung yang sehat. Menambahkan buah ini dalam diet Anda adalah cara alami dan efektif untuk melindungi jantung Anda, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau berisiko masalah jantung. Penguatan tulang dan kesehatan tulang. Meskipun pisang bukan sumber kalsium langsung, mereka mengandung fruktoligosarida, jenis prebiotik yang bekerja di sistem pencernaan dan mendorong pertumbuhan bakteri bermanfaat. Ini meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium dengan lebih efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry mengungkapkan bahwa mengonsumsi makanan yang mengandung fruktoligosarida, seperti pisang,
dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan kalsium. Para peserta yang memasukkan pisang dalam pola makan mereka melaporkan perbaikan dalam kepadatan tulang, yang sangat relevan untuk wanita pasca menopause, orang tua, dan mereka yang tertarik untuk memperkuat tulang secara alami. Penelitian menunjukkan peningkatan penyerapan kalsium dan perbaikan kepadatan tulang, terutama di area kritis seperti tulang belakang dan pinggul. Menambahkan pisang dalam diet Anda adalah cara yang sangat baik untuk mendukung kesehatan tulang dengan cara yang sederhana dan alami. Ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati konten ini dan berlangganan saluran kami untuk terus menerima tips berguna untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Anda. Mari lanjutkan. Poin 5. Perawatan otot dan pencegahan kejang. Pisang adalah sumber yang sangat baik dari kalium dan magnesium, dua mineral penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memastikan fungsi otot yang baik. Kalium dikenal karena kemampuannya untuk mencegah kram di malam hari, sementara magnesium membantu merelaksasi otot, sehingga mendukung tidur yang lebih nyenyak dan dalam. Menurut Sleep Journal, mengonsumsi magnesium dan kalium sebelum tidur dapat meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi kram otot malam hari. Mineral-mineral ini sangat berguna bagi atlet, orang yang berolahraga, dan mereka yang sering mengalami kram di malam hari. Perbaikan dalam kualitas tidur, penurunan kram malam hari, pemulihan otot yang lebih cepat, dan kenyamanan yang lebih sedikit saat bangun tidur diamati. Menambahkan pisang dalam pola makan Anda sebelum tidur bisa menjadi cara yang sangat baik untuk mengoptimalkan kesehatan otot dan merasakan tidur yang lebih nyenyak. Poin 6. Optimisasi status emosional. Pisang adalah sumber yang sangat baik dari vitamin B6, nutrisi kunci untuk pembentukan neurotransmitter seperti serotonin. Zat ini terkenal karena kemampuannya untuk mengontrol suasana hati dan menciptakan rasa kesejahteraan. Ini sangat terkait dengan kebahagiaan dan ketenangan, berperan penting dalam meningkatkan suasana hati dan mendukung tidur yang nyenyak. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Annals of Medicine and Surgery menemukan bahwa konsumsi vitamin B6 terkait dengan peningkatan rasa ketenangan dan kesejahteraan emosional. Peserta yang mengonsumsi makanan kaya vitamin B6, seperti pisang, melaporkan perbaikan suasana hati mereka dan rasa ketenangan yang lebih besar. Ditemukan penurunan gejala depresi dan kecemasan ringan, serta peningkatan rasa ketenangan dan kesejahteraan emosional. Jika Anda mengalami perubahan suasana hati, kecemasan ringan, atau stres sehari-hari, coba makan pisang sebelum tidur. Kebiasaan sederhana ini bisa memberikan dampak positif pada kesehatan emosional Anda. Poin 7. Magnesium dan pengendalian gula darah. Dr. Taeda menyebutkan bahwa pisang adalah sumber magnesium dan kalium yang luar biasa, dua mineral penting untuk merilekskan otot dan mencegah kram saat tidur. Dia juga menunjukkan bahwa pisang matang memiliki indeks glikemik rendah, yang berarti melepaskan gula secara bertahap ke dalam darah, membantu menjaga kadar glukosa tetap stabil sepanjang malam. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Sleep Journal mengungkapkan bahwa mengonsumsi magnesium dan kalium sebelum tidur mendukung tidur yang lebih nyenyak dan membantu mengurangi kram otot malam hari. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa serat larut yang ada pada pisang sangat efektif untuk mengatur kadar gula darah, meningkatkan kesehatan metabolik, dan membantu tidur yang lebih nyenyak. Temuan dari penelitian ini mencakup pengurangan variasi kadar gula darah sepanjang malam, optimisasi kesehatan metabolik dan tidur malam. Mengonsumsi pisang sebelum tidur bisa menjadi pilihan ideal bagi mereka yang menderita diabetes tipe 2, prediabetes, atau yang sekadar ingin menjaga keseimbangan kadar glukosa saat tidur. Poin 8. Optimisasi kinerja ginjal. Kalium dalam pisang sangat penting untuk membantu tubuh mengeluarkan racun, mendukung fungsi ginjal yang lebih baik, terutama di malam hari, ketika tubuh sedang dalam proses pemulihan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Kidney Diseases mengungkapkan bahwa konsumsi makanan kaya kalium secara teratur, seperti pisang, terkait dengan kemungkinan lebih rendah untuk mengembangkan penyakit ginjal kronis. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan memantau peserta dan mengamati bahwa mereka yang menjaga asupan kalium yang cukup memiliki risiko lebih rendah untuk mengembangkan batu ginjal dan memiliki fungsi ginjal yang lebih baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengurangan masalah kronis pada ginjal dan pembentukan batu ginjal, optimisasi fungsi ginjal dan stabilisasi tekanan darah. Bagi mereka yang mengonsumsi makanan kaya natrium, kalium dalam pisang dapat menyeimbangkan efek buruk garam dan mengurangi retensi cairan, mendukung kesehatan ginjal. Menambahkan pisang dalam diet harian Anda adalah cara sederhana dan alami untuk mendukung kesejahteraan ginjal Anda dan memastikan fungsi ginjal yang baik. Poin 9.
Kesejahteraan kolon. Pisang kaya akan pektin, serat larut yang berfungsi sebagai prebiotika. Serat ini membantu menyeimbangkan mikrobiota usus dan menjaga kolon tetap sehat, bahkan saat tubuh sedang beristirahat di malam hari. Pektin mendukung lingkungan yang optimal di usus, mendukung pencernaan yang efisien. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural and Food Chemistry mengungkapkan bahwa konsumsi pektin secara teratur dapat memiliki dampak positif pada kesehatan pencernaan. Mereka yang menambahkan pisang ke dalam diet mereka sebelum tidur mengalami perbaikan signifikan dalam kesejahteraan pencernaan mereka. Mereka merasakan perbaikan dalam pencernaan dan penurunan peradangan di usus. Penelitian ini menunjukkan perbaikan pada kesehatan kolon, pengurangan peradangan, dan manfaat bagi orang yang menderita masalah pencernaan seperti sembelit dan gangguan usus. Mengonsumsi pisang di malam hari bisa menjadi cara yang sangat baik untuk merangsang pergerakan usus dan mendukung kesehatan kolon secara alami. Poin 10. Sifat antioksidan dan vitamin C. Pisang adalah sumber vitamin C yang sangat baik, antioksidan yang sangat efektif yang membantu melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Saat kita beristirahat, tubuh bertanggung jawab untuk memperbaiki dan meregenerasi sel-sel, dan vitamin C dalam pisang mempercepat proses ini dengan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Annals of Medicine and Surgery, mengonsumsi jumlah vitamin C yang cukup sebelum tidur dapat meningkatkan respon sistem kekebalan tubuh selama malam hari, menghasilkan pertahanan yang lebih kuat saat bangun. Ini adalah manfaat penting bagi mereka yang ingin memperkuat kekebalan tubuh mereka secara konsisten, terutama di musim yang lebih rentan terhadap flu, pilek, dan infeksi lainnya. Dan dengan ini, kami mengakhiri video hari ini. Kami ingin tahu, apakah Anda sering mengonsumsi pisang di malam hari? Apakah Anda tahu tentang semua manfaat yang ditawarkan pisang? Bagikan pengalaman dan pendapat Anda dengan kami di kolom komentar. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberi suka dan berlangganan saluran kami untuk tetap mendapatkan informasi terbaru. Bagikan video ini dengan teman dan keluarga Anda agar mereka juga bisa mengetahui manfaat makan pisang sebelum tidur. Semoga harimu menyenangkan. Pernahkah kamu mempertimbangkan apakah masih disarankan untuk bepergian setelah usia 70? Meskipun menemukan destinasi baru dan merasakan budaya lain bisa sangat menarik, ada risiko penting yang sering tidak diperhitungkan oleh banyak orang lanjut usia sampai mereka mengalaminya. Seiring bertambahnya usia, tubuh dan pikiran kita mengalami perubahan yang bisa menjadikan perjalanan sebagai pengalaman yang lebih menantang, tidak pasti, dan bahkan berisiko. Meskipun ada yang percaya bisa mempertahankan ritme seperti ketika masih muda, kenyataannya, setelah melewati usia 70 tahun, bepergian melibatkan tantangan tertentu yang bisa mengubah liburan ideal menjadi pengalaman penuh stres, bahkan bisa menjadi ancaman bagi keselamatan hidup. Dalam video ini, kami akan memberitahumu 5 alasan utama mengapa bepergian setelah usia 70 bisa berisiko. Mulai dari masalah kesehatan tak terduga hingga penipuan finansial yang bisa menguras tabunganmu, setiap alasan akan membantumu memahami hambatan yang dihadapi orang lanjut usia saat bepergian. Setelah menonton video ini, kamu akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang mengapa bepergian pada tahap hidup ini memerlukan kewaspadaan lebih dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan keselamatanmu jika memutuskan untuk berpetualang. Tetap bersama kami hingga akhir, karena alasan terakhir dalam daftar kami adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang lanjut usia, tetapi ternyata menjadi salah satu cara yang paling sering membuat orang kehilangan uang, waktu, dan ketenangan pikiran saat bepergian. Mari kita mulai sekarang. Nomor 1, kemungkinan besar masalah kesehatan dan darurat medis. Salah satu ketakutan terbesar saat bepergian setelah usia 70 adalah meningkatnya risiko komplikasi kesehatan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita menjadi lebih tidak terduga, dan kondisi seperti masalah jantung, hipertensi, dan kesulitan pernapasan bisa berubah menjadi keadaan darurat kapan saja. Meskipun di rumah mudah untuk mendapatkan perhatian medis dengan cepat, saat bepergian, terutama di tempat yang baru atau negara asing, mendapatkan perawatan yang tepat bisa jauh lebih sulit. Masalah kesehatan ringan yang akan mudah diatasi di rumah bisa berubah dengan cepat menjadi situasi serius dan bahkan berbahaya saat kita jauh dari dokter yang kita percayai. Bagi banyak orang lanjut usia, bahaya menghadapi darurat medis bukan hanya kemungkinan, tetapi kenyataan yang nyata. Perjalanan panjang dengan pesawat bisa meningkatkan kemungkinan pengembangan bekuan darah, yang dikenal sebagai trombosis vena profunda. Ketinggian yang tinggi bisa menambah tekanan pada jantung dan paru-paru, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan sebelumnya,
dan faktor sederhana seperti dehidrasi atau kelelahan ekstrim karena panas bisa jauh lebih merugikan di lingkungan yang tidak dikenal. Orang lanjut usia lebih rentan terhadap infeksi, yang berarti bahwa berada dalam kontak dengan bakteri dan virus baru di lingkungan yang berbeda bisa memicu penyakit yang tak terduga. Sebagai contoh, kisah James, seorang pria berusia 74 tahun yang selalu menikmati bepergian. Ia memutuskan untuk mengikuti pelayaran 2 minggu bersama istrinya, berpikir bahwa itu akan menjadi cara yang tenang untuk menjelajahi destinasi baru tanpa perlu usaha fisik berlebihan. Namun, pada hari keempat perjalanan, ia mulai merasakan nyeri dada. Tim medis di kapal memberikan perawatan awal, tetapi ia perlu segera dibawa ke rumah sakit. Di tengah laut, ia harus menunggu evakuasi darurat ke pelabuhan terdekat, yang menunda perawatan selama beberapa jam. Untungnya, ia berhasil bertahan hidup, meskipun pengalamannya sangat mempengaruhinya. Liburan yang seharusnya menjadi waktu ideal berubah menjadi pengalaman menakutkan, yang kemudian ia sadari bisa dihindari jika ia lebih hati-hati dalam mengevaluasi risiko. Asuransi kesehatan adalah tantangan besar lainnya. Banyak orang lanjut usia yang percaya asuransi kesehatan mereka akan berlaku dimanapun mereka berada, hanya untuk menyadari, sayangnya, bahwa mereka tidak memiliki perlindungan untuk perawatan medis di negara lain. Jika tidak memiliki asuransi perjalanan yang sesuai, biaya untuk rawat inap, operasi darurat, atau bahkan obat-obatan penting bisa menjadi biaya tinggi yang harus mereka bayar sendiri. Beberapa orang lanjut usia akhirnya mengeluarkan ribuan dolar hanya untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan saat berada di luar negara mereka. Jadi, apa yang harus dilakukan jika kamu berusia lebih dari 70 tahun dan berpikir untuk bepergian? Yang pertama adalah berkonsultasi dengan dokter, menjalani pemeriksaan lengkap, memeriksa risiko yang mungkin ada, dan memastikan membawa semua obat yang mungkin dibutuhkan. Penting untuk mempelajari sistem kesehatan di tujuanmu dan, jika bepergian ke luar negeri, memiliki asuransi perjalanan yang mencakup keadaan darurat, pemindahan medis, dan rawat inap. Dalam hal kesehatan, persiapan yang baik bisa menjadi perbedaan antara perjalanan yang tenang dan penuh gangguan. Merawat kesehatan kita sangat penting untuk menikmati hidup sepenuhnya setelah usia 70. Meskipun masalah medis adalah kekhawatiran besar, itu bukan satu-satunya alasan mengapa bepergian bisa berisiko. Poin nomor 2, paparan yang lebih tinggi terhadap infeksi dan polutan. Bahaya yang sering diabaikan saat bepergian setelah usia 70 adalah peningkatan paparan terhadap bakteri, virus, dan penyakit terkait makanan. Bandara yang ramai, pesawat yang penuh, transportasi umum, dan restoran yang tidak dikenal membentuk lingkungan ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Bagi para pelancong yang lebih muda, pilek biasa atau masalah pencernaan bisa hanya menjadi gangguan sementara. Tetapi bagi orang lanjut usia, infeksi ini bisa berakibat pada komplikasi serius, rawat inap, atau bahkan masalah kesehatan jangka panjang. Sebuah perjalanan saja bisa membuat orang lanjut usia terpapar lebih banyak penyakit daripada yang biasanya mereka temui dalam berbulan-bulan tinggal di rumah, dan dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Agar kami menua, sistem kekebalan tubuh kami cenderung menjadi lebih rentan, yang menyulitkan pemulihan dari infeksi. Penyakit pernapasan, khususnya, menjadi ancaman serius bagi orang lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua lebih mungkin mengalami komplikasi akibat flu, pneumonia, dan bahkan pilek biasa, terutama ketika mereka terpapar pada strain baru dari wilayah lain di dunia. Pesawat, khususnya, adalah lingkungan yang rentan terhadap penyebaran kuman. Penumpang sering berada sangat dekat satu sama lain, menghirup udara yang didaur ulang selama periode yang lama, dan karena di bandara banyak orang dari berbagai belahan dunia, adalah hal yang biasa untuk bertemu virus yang tubuh belum pernah hadapi sebelumnya. Selain itu, ada masalah keamanan makanan dan air. Banyak pelancong merasa antusias untuk mencoba makanan baru di negara lain, tetapi bagi orang lanjut usia, bahan-bahan, rempah-rempah, dan teknik memasak yang tidak dikenal dapat menyebabkan masalah pencernaan. Penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti norovirus, E. coli, dan salmonella, dapat memiliki dampak yang jauh lebih serius pada orang lanjut usia, menyebabkan penyakit yang berlangsung lama, dehidrasi, dan sistem kekebalan tubuh yang sangat terkompromi. Sementara penduduk lokal mungkin telah mengembangkan kekebalan terhadap beberapa bakteri yang ada di air minum mereka, pelancong seringkali tidak memiliki pertahanan yang sama. Tindakan sehari-hari seperti meminum air dari keran atau mengonsumsi salad yang dicuci dengan air lokal dapat menyebabkan infeksi perut yang serius. Selain itu, tempat-tempat seperti kamar mandi umum, kamar hotel,
dan kendaraan sewaan adalah titik di mana paparan kuman dan virus sangat umum. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari lanjutkan. Di tempat-tempat di mana kuman dapat bertahan, banyak orang berasumsi bahwa jika sesuatu tampak bersih, itu aman. Namun, permukaan seperti gagang pintu, sabuk pengaman, dan meja di kabin tidak sering disanitasi dengan kedalaman yang diperlukan. Orang dewasa yang lebih tua, yang bergantung pada perangkat mobilitas seperti tongkat atau walker, menghadapi risiko yang lebih besar, karena mereka seringkali bersentuhan dengan permukaan publik untuk menjaga keseimbangan. Jadi, bagaimana orang lanjut usia bisa melindungi diri mereka ketika bepergian adalah hal yang tak terhindarkan? Mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan sangat penting. Menggunakan masker di tempat yang ramai, mencuci tangan secara teratur, dan membawa pembersih tangan dapat membantu mengurangi risiko terinfeksi kuman berbahaya. Memilih untuk hanya meminum air kemasan atau yang disaring, menghindari makanan mentah di tempat yang tidak dikenal, dan memilih makanan yang dimasak dengan baik dapat menjadi kunci untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Selain itu, bagi mereka yang bepergian ke luar negeri, sangat penting untuk mendapatkan vaksin yang diperlukan dan membawa obat-obatan dasar untuk masalah pencernaan atau infeksi pernapasan. Sangat mungkin untuk tetap sehat saat bepergian, tetapi ini memerlukan perhatian, perencanaan, dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Namun, risiko kesehatan bukan satu-satunya kekhawatiran. Ada alasan lain mengapa bepergian setelah usia 70 bisa menjadi beban, alih-alih sumber kesenangan, dan ini dapat mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan fisik Anda, tetapi juga keuangan dan kedamaian pikiran Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa tipsnya berguna, silakan tinggalkan komentar dengan angka 2 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang lain. Dukungan Anda sangat penting bagi kami agar terus membuat konten yang menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita bahas topik berikutnya. Nomor 3, kelelahan akibat perjalanan dan kesulitan untuk pulih. Bepergian bisa sangat menyenangkan, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua dari 70 tahun, kelelahan fisik bisa jauh lebih intens daripada yang diperkirakan. Penerbangan panjang, check-in awal, jadwal yang tidak dapat diprediksi, dan berjalan kaki yang lama dapat menyebabkan kelelahan yang sulit dipulihkan. Berbeda dengan masa muda, ketika tidur malam yang baik sudah cukup untuk memulihkan energi, orang lanjut usia seringkali menemukan bahwa kelelahan bertahan selama beberapa hari atau bahkan minggu setelah perjalanan. Dan ketika tubuh kelelahan, aspek lain juga terpengaruh. Sistem kekebalan tubuh melemah, koordinasi menurun, dan risiko menderita penyakit atau cedera meningkat secara signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi orang lanjut usia selama perjalanan mereka adalah gangguan tidur. Tidur di tempat baru, menghadapi kebisingan di hotel, atau menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda dapat membuat istirahat yang memadai menjadi sulit. Kurang tidur tidak hanya menyebabkan kelelahan, tetapi juga mempengaruhi konsentrasi, melemahkan pertahanan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko masalah jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melintasi beberapa zona waktu biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri, yang berarti perbedaan waktu dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kelelahan yang terus-menerus ini dapat mengubah perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, meninggalkan para pelancong kelelahan alih-alih merasa segar kembali. Selain itu, ada faktor stres fisik. Duduk dalam waktu lama di pesawat, bus, atau kereta dapat menyebabkan kekakuan otot, pembengkakan pada sendi, dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Bagi orang tua yang menderita artritis atau memiliki masalah sirkulasi, perjalanan panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang bertahan lama setelah perjalanan selesai. Bahkan setelah tiba di tujuan, tuntutan fisik seperti wisata, membawa koper, dan mengikuti ritme kegiatan yang terjadwal bisa sangat melelahkan. Apa yang awalnya tampak seperti liburan yang menyenangkan bisa berubah menjadi perjuangan untuk bisa tetap mengikuti ritme. Bayangkan Max, seorang pria berusia 75 tahun yang sangat menyukai perjalanan. Setelah pensiun, dia dan istrinya memutuskan untuk merencanakan liburan selama 2 minggu ke luar negeri, berharap liburan itu akan seindah perjalanan tahun-tahun sebelumnya. Namun, setelah penerbangan panjang 10 jam, melewati bandara yang penuh sesak, dan menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu 6 jam, Max merasa sangat lelah sebelum perjalanannya benar-benar dimulai.
Pada hari kedua, ia merasa sulit untuk berjalan jauh, kesulitan tetap terjaga selama perjalanan, dan membutuhkan banyak istirahat. Ketika dia akhirnya menyesuaikan diri, dia hampir tiba saatnya untuk kembali ke rumah dan menghabiskan minggu-minggu berikutnya untuk pulih dari perjalanan tersebut, bukannya menikmati kenangan yang telah diciptakan. Tantangan tambahan yang dihadapi orang tua adalah menjaga pola makan biasa dan memastikan mereka tetap terhidrasi dengan baik. Banyak tempat menyajikan makanan yang tidak familiar yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, dan menjaga hidrasi saat bepergian sering terlupakan. Dehidrasi itu sendiri bisa menyebabkan kelelahan, pusing, dan kebingungan mental, yang menjadikan tugas sederhana sebuah tantangan. Ditambah dengan kurang tidur dan kelelahan fisik, jelas mengapa banyak orang tua merasa lebih lelah setelah perjalanan daripada merasa segar kembali. Lalu, apa kuncinya? Jika bepergian diperlukan, orang tua sebaiknya merencanakan hari istirahat, memastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik, dan menghindari mengisi jadwal mereka dengan aktivitas yang tak terhenti. Memilih penerbangan yang lebih pendek dengan pemberhentian tengah, membawa camilan sehat, dan menyisihkan waktu untuk beristirahat dengan tidur siang juga bisa membantu mengurangi kelelahan. Yang paling penting adalah mengidentifikasi batasan kita sendiri dengan menyesuaikan rencana perjalanan sesuai dengan itu, karena liburan harus dinikmati, bukan pengalaman yang memerlukan minggu-minggu untuk pulih. Usaha fisik yang terlibat dalam perjalanan adalah perhatian nyata bagi orang tua, tetapi itu bukan satu-satunya risiko tersembunyi. Poin nomor 4, kemungkinan besar terjatuh dan cedera. Salah satu bahaya terbesar dalam bepergian setelah usia 70 tahun adalah meningkatnya risiko jatuh dan cedera. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan, refleks, dan kepadatan tulang kita menurun secara alami, yang membuat kita lebih rentan terhadap kecelakaan. Meskipun jatuh ringan di rumah mungkin tidak terlihat serius, jatuh saat bepergian, terutama di tempat yang tidak dikenal, bisa menyebabkan patah tulang, rawat inap yang lama, atau bahkan kesulitan bergerak secara permanen. Kenyataannya, satu kali tersandung dapat mengubah hidup seseorang, menjadikan apa yang seharusnya menjadi liburan yang tenang, pengalaman yang menyakitkan dan mahal. Banyak orang tua tidak menyadari betapa berbeda lingkungan perjalanan dibandingkan dengan apa yang biasa mereka hadapi. Akomodasi, kapal pesiar, dan tempat bersejarah sering memiliki lantai yang tidak rata, tangga yang kurang pencahayaan, atau permukaan licin, yang meningkatkan risiko jatuh. Di beberapa tempat, opsi aksesibilitas terbatas atau tidak ada sama sekali, membuat tugas sehari-hari seperti naik bus atau berjalan di jalan berbatu menjadi tantangan yang tidak terduga. Selain itu, di beberapa tempat, layanan darurat medis tidak seefisien atau seberkualitas di negara asal, yang berarti bahkan luka ringan bisa memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani, meningkatkan risiko komplikasi. Contohnya adalah kasus Linda, seorang wanita berusia 78 tahun yang selalu memiliki keinginan untuk menjelajahi Eropa. Dia menjaga kondisi fisik yang sangat baik untuk usianya dan biasa berjalan di sekitar lingkungan tanpa masalah. Tetapi setelah tiba di Italia dan mulai berjalan di jalan-jalan yang curam dan tidak rata, dia segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan. Suatu malam, saat turun dari trotoar di sebuah gang yang kurang pencahayaan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras, mematahkan pinggulnya. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat dengan cepat, di mana dokter memberitahunya bahwa dia membutuhkan operasi. Dia tidak hanya terpaksa mengurangi perjalanannya, tetapi juga menghabiskan beberapa bulan untuk pulih setelah kembali ke rumah. Apa yang awalnya akan menjadi perjalanan seumur hidupnya berubah menjadi pengalaman yang sebaiknya tidak pernah dialami. Aspek penting lainnya adalah kelelahan. Bepergian sering melibatkan hari yang panjang, jam makan yang tidak teratur, dan gangguan pola tidur, yang dapat memengaruhi keseimbangan dan koordinasi. Ketika tubuh merasa lelah, kecepatan respons kita berkurang, meningkatkan kemungkinan terjatuh atau tersandung. Bagi orang tua yang menderita artritis atau nyeri sendi, berjalan jauh di bandara, stasiun kereta, atau atraksi wisata dapat menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan, yang meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan secara tak terduga. Langkah apa yang dapat diambil oleh orang tua untuk meminimalkan bahaya ini? Saat bepergian, penting untuk memilih tempat yang mudah diakses, menghindari area dengan medan yang sulit, dan, jika memungkinkan, memakai sepatu yang tepat. Penggunaan tongkat untuk berjalan, sepatu dengan dukungan, dan memastikan untuk beristirahat dengan baik juga sangat bermanfaat. Namun yang paling penting adalah menyadari batasan diri, karena tidak ada destinasi yang layak jika itu mengorbankan kemampuan kita untuk bergerak dan kemandirian dalam jangka panjang. Jika kamu terus menonton video ini dan merasa tips ini berguna,
Tinggalkan komentar dengan nomor 4 agar saya tahu kamu ada di sini. Dan jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video kami. Dukungan Anda sangat penting untuk terus menghasilkan konten berkualitas yang menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita bahas nomor 5, asuransi perjalanan dan risiko keuangan. Salah satu risiko yang paling mengejutkan saat bepergian setelah usia 70 tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dengan implikasi ekonomi yang terkait. Banyak orang dewasa yang lebih tua berpikir bahwa jika mereka menghadapi masalah selama perjalanan, mereka dapat mengandalkan asuransi mereka atau tabungan mereka. Tetapi kenyataannya adalah bahwa keadaan darurat medis selama perjalanan, pembatalan penerbangan, dan bahkan penipuan finansial dapat menghabiskan tabungan mereka lebih cepat dari yang mereka kira. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, kejadian tak terduga bisa mengubah perjalanan yang telah direncanakan dengan cermat menjadi beban ekonomi, meninggalkan mereka dengan biaya tinggi dan kecemasan. Salah satu bahaya keuangan yang paling signifikan adalah perawatan medis di luar negeri. Banyak yang tidak menyadari bahwa asuransi kesehatan mereka biasanya tidak mencakup perawatan di negara lain. Ini berarti bahwa jika mereka sakit atau terluka selama perjalanan, mereka bisa menghadapi biaya medis yang mencapai ribuan dolar, bahkan di tempat yang biayanya lebih murah. Evakuasi medis darurat, seperti pemindahan udara ke rumah sakit yang tepat, bisa mencapai biaya puluhan ribu dolar. Tanpa asuransi perjalanan yang sesuai, orang dewasa yang lebih tua mungkin menghadapi situasi sulit dengan harus menanggung sejumlah besar biaya sendiri atau bahkan tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ada juga masalah pembatalan perjalanan. Banyak orang dewasa yang lebih tua merencanakan perjalanan mereka dengan beberapa bulan sebelumnya, berharap kondisi kesehatan mereka akan baik saat hari H, tetapi hidup tidak selalu bisa diprediksi. Tiba-tiba, masalah kesehatan bisa muncul yang memaksa mereka untuk menunda atau bahkan membatalkan perjalanan sepenuhnya. Sayangnya, banyak maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan pelayaran memiliki kebijakan ketat yang melarang pengembalian dana untuk pembatalan mendadak. Akibatnya, orang dewasa yang lebih tua bisa kehilangan sejumlah besar uang jika mereka terpaksa mengubah rencana tanpa asuransi perjalanan yang sesuai. Dalam banyak kasus, mendapatkan kembali dana tersebut hampir mustahil. Selain biaya medis dan pembatalan, ada risiko keuangan lain yang cukup besar, penipuan dan penipuan. Orang dewasa yang lebih tua sering menjadi target bagi penjahat yang mengeksploitasi wisatawan, menggunakan metode seperti taksi palsu, harga barang-barang pokok yang dibesar-besarkan, atau bahkan penipuan yang rumit untuk mencuri data kartu kredit. Banyak penipu fokus pada orang dewasa yang lebih tua yang tampak bingung di lingkungan mereka, karena ini mengurangi kemungkinan mereka mendeteksi penipuan pada saat itu. Dalam beberapa kasus, penjahat ini menggunakan promosi perjalanan palsu untuk menipu mereka, mengubah apa yang tampak seperti tawaran menarik menjadi penipuan yang mahal. Mari kita pikirkan tentang kisah George, seorang pria berusia 76 tahun yang selalu mengelola keuangan dengan hati-hati. Dia merencanakan perjalanan impiannya ke sebuah pulau tropis, memisahkan dana untuk setiap detail. Namun, saat tiba di tujuan, dia menemukan bahwa hotel tempat dia memesan tidak nyata. Dia menjadi korban penipuan online dan, saat menyadari, uangnya sudah hilang. Tanpa tempat menginap, dia terpaksa mencari hotel lain dengan sangat mendesak, mengeluarkan 2 kali lipat dari yang direncanakan hanya untuk memastikan tempat tidur. Apa yang seharusnya menjadi pelarian yang tenang berakhir menjadi masalah ekonomi yang mengikutinya bahkan setelah kembali ke rumah. Bagaimana cara orang dewasa yang lebih tua dapat melindungi diri mereka? Pertama-tama, sangat penting untuk memeriksa apakah polis asuransi kesehatan mereka mencakup perjalanan internasional. Jika tidak, yang terbaik adalah membeli asuransi perjalanan yang andal yang mencakup keadaan darurat medis dan pembatalan. Kedua, saat merencanakan perjalanan, disarankan untuk memilih hanya perusahaan terkemuka dan waspada terhadap promosi yang tampaknya terlalu menarik, karena mungkin tidak sah. Dan ketiga, hati-hatilah dengan uang Anda saat bepergian. Cobalah untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar, kontrol siapa yang dapat mengakses data kartu kredit Anda, dan jangan pernah berbagi informasi finansial sensitif dengan orang yang tidak dikenal. Meskipun bepergian bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, risiko keuangan yang terkait menunjukkan bahwa, setelah melewati usia 70 tahun, kita harus lebih berhati-hati. Pengeluaran tak terduga, risiko kehilangan uang karena penipuan, dan ketidakpastian darurat medis menjadikan perjalanan sebagai keputusan berisiko yang tidak semua orang tua siap ambil. Namun, apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh bepergian lagi? Tidak selalu demikian. Kesimpulan, dalam artikel ini,
Kami telah menganalisis 5 alasan utama mengapa bepergian setelah usia 70 tahun bisa melibatkan risiko signifikan, risiko yang seringkali tidak dipertimbangkan oleh banyak orang dewasa yang lebih tua hingga mereka mengalaminya secara langsung. Mulai dari masalah kesehatan yang tak terduga hingga cedera, kelelahan, infeksi, dan komplikasi ekonomi, setiap rintangan ini dapat mengubah perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi pengalaman yang melelahkan bahkan berbahaya. Meskipun bepergian mungkin tampak sebagai pilihan yang menarik untuk menikmati masa pensiun, kenyataannya adalah bahwa pada usia tertentu, perencanaan, kewaspadaan, dan pertimbangan jauh lebih penting dibandingkan saat masih muda. Namun, ini tidak berarti bahwa orang tua tidak boleh bepergian. Itu tidak selalu demikian. Ini hanya berarti bahwa bagi mereka yang berusia lebih dari 70 tahun, pendekatan terhadap perjalanan perlu disesuaikan. Alih-alih memilih penerbangan panjang yang melelahkan, tur yang penuh stres, dan tempat yang berbahaya, lebih baik memilih alternatif yang lebih dekat dan aman yang tidak terlalu memaksakan fisik. Menemukan tempat menarik di sekitar rumah, melakukan perjalanan lebih singkat, atau fokus pada tujuan yang memiliki akses mudah ke layanan medis bisa berdampak besar pada keselamatan dan kesenangan perjalanan. Bepergian harus memberikan nilai bagi hidup, bukan menimbulkan komplikasi yang terus mempengaruhi bahkan setelah perjalanan selesai. Jika Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda berpikir untuk bepergian setelah usia 70 tahun, luangkan waktu untuk merenungkan tantangan yang mungkin dihadapi. Apakah kesehatan Anda dalam kondisi baik untuk menghadapi perjalanan? Apakah Anda memiliki asuransi perjalanan yang tepat untuk menutupi risiko keuangan yang mungkin terjadi? Apakah Anda memilih tempat yang aman dan sesuai dengan kebutuhan Anda? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini tidak terdengar menarik, menjawabnya dengan jujur dapat membantu menghindari kecemasan dan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Pada akhirnya, hidup yang panjang bukan hanya soal menambah tahun, tetapi memastikan bahwa tahun-tahun tersebut penuh, mandiri, dan tenang. Jika menghindari perjalanan yang tidak perlu membantu menjaga kesehatan dan keselamatan, maka bijak untuk berpikir 2 kali tentang risiko sebelum merencanakan perjalanan berikutnya. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca apa yang Anda katakan memberi kami motivasi dan energi. Dukungan Anda sangat penting untuk terus membuat konten yang memberi informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda di video berikutnya. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Anda akan bereaksi jika kehilangan pasangan? Hidup ini penuh ketidakpastian, dan kehilangan orang tercinta dapat meninggalkan perasaan kosong dan kebingungan yang mendalam. Namun, bagaimana jika ada kunci, tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang setelah kehilangan yang begitu menyakitkan? Ikuti perjalanan kami saat kami mengeksplorasi kisah-kisah inspiratif dari 3 orang yang telah melewati proses sulit ini dan berbagi pelajaran berharga yang mereka peroleh. Temukan bagaimana Anda dapat menemukan harapan, kemandirian, dan kebahagiaan bahkan setelah kehilangan yang begitu mendalam. Keberadaan kita di dunia ini tidak pasti. Anda tidak akan pernah tahu berapa lama orang yang Anda cintai akan tetap bersama Anda. Menurut Masaki, hidup ini seperti sebuah kereta, dan setiap orang hanya dapat menemani Anda dalam sebagian perjalanan. Ketika tiba saatnya mereka harus turun, penting untuk merasa bersyukur atas momen indah yang telah dibagikan. Jika seseorang dapat tetap berada di sisi Anda sepanjang perjalanan, maka Anda harus lebih bersyukur. Memiliki pasangan, baik di masa muda maupun di usia tua, adalah sebuah berkah, tetapi tidak semua cinta ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Beberapa orang yang kita cintai meninggalkan dunia ini lebih awal karena penyakit atau bencana. Ketika seorang pasangan meninggal, rumah terasa kosong, seolah-olah kehidupan kehilangan pijakannya. Meskipun duka dan kesedihan begitu dalam, waktu terus berjalan dan mereka yang telah pergi tidak akan kembali. Saat menghadapi kehilangan pasangan, penting bagi Anda untuk bangkit dan terus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. 3 orang yang memiliki pengalaman serupa berbagi cerita mereka untuk memberikan saran kepada teman-teman paruhbaya dan lansia tentang bagaimana menjalani hidup yang bermartabat jika pasangan mereka pergi terlebih dahulu. Mereka menyarankan untuk menghindari 3 hal tertentu agar tahun-tahun selanjutnya tetap nyaman dan menyenangkan. Terjebak dalam duka yang terlalu lama bisa sangat membebani. Bayangkan kehilangan seseorang yang telah bersama Anda dalam waktu yang lama. Kehilangan itu terasa sangat berat, dan kenangan dapat menjadi penghiburan tetapi juga bisa menjadi sumber kesedihan mendalam.
Pengalaman Kalista adalah kisah tentang penderitaan dan ketahanan. Pada usia 67 tahun, ia harus menghadapi kehilangan suaminya yang begitu menyakitkan dan mendapati dirinya berada di persimpangan jalan. Bagaimana melanjutkan hidup ketika orang yang paling Anda cintai telah tiada? Perjalanan Kalista dari keputusasaan hingga menemukan tujuan baru dalam hidup mencerminkan ketahanan jiwa manusia. Kisahnya tidak hanya membahas tentang duka, tetapi juga penemuan kembali harapan dan kemampuan untuk menjalani hidup kembali. Bergabunglah bersama kami saat kami menggali kisah emosionalnya dan menemukan bagaimana, bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, masih ada cahaya dan makna yang bisa ditemukan. Kalista, yang kini berusia 67 tahun, berbagi kisahnya. Pada usia 64 tahun, suami saya meninggal. Setiap kali saya mengingat saat kepergiannya, saya merasa sangat sulit menerimanya. Pada hari-hari itu, saya merasa seperti tubuh tanpa jiwa, kehilangan makna dalam segala hal. Saya sering berpikir untuk mengikutinya, menangis hingga tertidur, terutama di malam hari ketika saya kesulitan tidur. Melihat tempat tidur besar yang kini hanya dihuni oleh saya seorang diri, adalah hal yang menyakitkan. Kesedihan itu wajar, tetapi setiap kali saya melihat kembali foto-foto lama kami yang penuh senyuman bahagia, saya berpikir bahwa mungkin saya harus terus melangkah sedikit lagi. Suami saya pasti tidak ingin saya hidup seperti itu. Tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, air mata saya tidak akan bisa mengembalikannya. Jadi saya memutuskan untuk melanjutkan hidup saya dan membiarkannya menemukan kedamaian di tempat lain. Itulah yang seharusnya saya lakukan. Pada akhirnya, Kalista memahami bahwa perpisahan antara kehidupan dan kematian adalah kesedihan yang paling mendalam, tetapi mereka yang telah pergi tidak akan kembali, dan kita yang masih hidup harus terus maju. Tidak peduli seberapa indah masa lalu atau betapa berharga kenangan itu, kita tidak bisa terus terjebak di dalamnya dan melupakan keindahan masa kini serta harapan masa depan. Belajar untuk menatap ke depan dan menjalani hidup sepenuhnya di masa sekarang bukan hanya tanggung jawab pribadi, tetapi juga cara untuk memberikan kedamaian kepada mereka yang telah pergi. Ketika seseorang meninggal, pertama-tama, tetaplah tenang. Carilah dukungan, jaga kesehatan Anda, pertahankan ketenangan pikiran, dan jangan biarkan duka menelan Anda. Secara bertahap, sesuaikan pola pikir Anda, bangun kembali kepercayaan diri, dan jalani hidup yang mandiri serta kuat. Tetaplah bersemangat, makan ketika merasa lapar, tidur saat bisa, nikmati jalan-jalan di taman, dan bersantai di jalanan. Jangan bergantung pada orang lain. Belajarlah untuk menikmati kesendirian dengan anggun dan bijaksana, memperkaya dunia batin Anda dan menghargai waktu sendiri, seperti menikmati segelas anggur berkualitas, menghargai hidup Anda dalam segala aspeknya. Ketika kesepian melanda, hubungi teman, berbicaralah tentang apa saja, dan temukan kebahagiaan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Dengan cara ini, bahkan tahun-tahun kesendirian pun bisa terasa menyenangkan. Menghadapi kehilangan pasangan yang telah berbagi kehidupan dengan Anda adalah salah satu ujian paling berat yang bisa dialami seseorang. Pengalaman Kalista dengan jelas menunjukkan mengapa ini adalah topik yang penting untuk dibahas dan dipahami. Pertama, kisahnya membuktikan bahwa duka adalah emosi yang universal, tanpa memandang usia, latar belakang, atau budaya. Ini mengingatkan kita bahwa merasakan kesedihan dan kesepian yang mendalam setelah kehilangan orang tercinta adalah reaksi yang wajar dan pengalaman yang dialami banyak orang. Selain itu, perjalanan Kalista dari keputusasaan hingga menemukan tujuan baru menekankan pentingnya ketahanan. Hidup bisa membawa perubahan yang mendadak dan menyakitkan, tetapi kisahnya menunjukkan bahwa seseorang dapat pulih dan menemukan makna baru, bahkan setelah kehilangan yang signifikan. Pesan ini sangat penting karena memberikan harapan bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit. Ini mengingatkan mereka bahwa meskipun rasa sakit tidak akan sepenuhnya hilang, ada jalan ke depan yang masih bisa membawa kebahagiaan dan kepuasan. Lebih jauh lagi, pengalaman Kalista menyoroti pentingnya perawatan diri dan kesehatan mental selama masa duka yang mendalam. Sangat mudah untuk mengabaikan kesejahteraan sendiri, tetapi keputusan Kalista untuk fokus pada kesehatannya, menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan mencari dukungan dari teman-temannya menjadi contoh tindakan nyata yang dapat membantu mereka yang mengalami situasi serupa. Selain itu, kisahnya menunjukkan bagaimana kenangan memiliki peran penting dalam proses penyembuhan. Kalista menemukan penghiburan dengan melihat kembali foto-foto lama dan mengenang momen-momen bahagia bersama suaminya. Menghargai kenangan positif dapat menjadi alat yang efektif untuk menghadapi kehilangan, membantu orang-orang untuk memberi penghormatan kepada orang yang telah tiada, sambil tetap melanjutkan hidup mereka.
Akhirnya, pengalaman Kalista menegaskan pentingnya tetap fokus pada masa kini dan masa depan. Ia menunjukkan bahwa meskipun wajar untuk merasa sedih dan mengenang masa lalu, menemukan cara baru untuk merasakan kebahagiaan dan makna dalam hidup juga sangatlah penting. Menjaga keseimbangan ini adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang penuh setelah mengalami kehilangan yang mendalam. Kisah Kalista secara ringkas berfungsi sebagai pengingat kuat akan ketangguhan jiwa manusia. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya merawat diri sendiri, kekuatan penyembuhan dari kenangan, dan perlunya menghormati masa lalu sambil menerima masa depan. Pengalamannya memberikan harapan serta saran yang berguna bagi mereka yang sedang menghadapi proses berduka yang sulit, terutama dalam kaitannya dengan ketergantungan jangka panjang anak-anak terhadap orang tua di usia lanjut. Pernahkah Anda bertanya-tanya seperti apa kehidupan bagi orang tua lanjut usia yang tinggal bersama anak-anak dewasa mereka? Apakah mereka menemukan ketenangan dan kebahagiaan, atau justru menghadapi masalah serta kejutan yang menyakitkan? Dalam kisah kami, Nyonya Ember, seorang janda berusia 65 tahun, menceritakan pengalaman nyata hidup bersama putrinya dan kemudian memilih untuk hidup mandiri. Pengalamannya memberikan pelajaran berharga tentang kemandirian dan pencarian kebahagiaan sejati di usia senja. Bergabunglah bersama kami untuk menjelajahi kisahnya dan memahami mengapa terkadang kebersamaan yang paling memuaskan adalah dengan diri sendiri. Pengalaman Nyonya Ember. Nyonya Ember, 65 tahun, mengatakan, "Setelah suami saya meninggal, saya tinggal bersama putri saya selama bertahun-tahun, dan sekarang saya kembali hidup sendiri. Awalnya, saya berpikir bahwa saling mendukung antara orang tua dan anak adalah hal yang wajar. Saya membesarkanmu saat kecil, dan kamu menemani saya di usia tua. Namun, setelah saya sepenuhnya mengabdikan diri kepada keluarga putri saya, yang saya terima hanyalah semakin berkurangnya penghargaan. Suami saya dan saya sudah pensiun, dan saya tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan untuk hidup sendiri karena saya mengira kami akan selalu bersama. Namun, penyakit merenggut nyawa suami saya, meninggalkan saya sendirian. Saat itu, putri saya baru saja melahirkan dan menantu saya mengundang saya untuk tinggal bersama mereka, menyarankan agar saya berhenti bekerja. Saya menghargai dukungan dan penghiburan mereka, dan saat melihat cucu saya merasa seolah-olah dia adalah reinkarnasi dari suami saya. Saya pun mencurahkan seluruh perhatian dan energi saya untuk merawatnya, serta membantu pekerjaan rumah di rumah putri saya. Pada awalnya, putri dan menantu saya memberikan saya sedikit tunjangan bulanan untuk kebutuhan pribadi saya, tetapi kemudian mereka berhenti memberikannya karena menganggap bahwa pensiun saya sudah cukup. Seiring bertambahnya usia cucu saya, ternyata pensiun saya tidak cukup untuk menopang keluarga beranggotakan 4 orang. Saya telah menyebutkan ini berkali-kali kepada putri saya, tetapi dia tampak tidak sabar, hanya sesekali memberi saya uang, namun seringkali melupakan orang tua. Tinggal bersama dan sering berkomunikasi tak pelak menimbulkan perbedaan pendapat. Kadang-kadang saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengkritiknya karena tidak cukup bijaksana. Misalnya, dia sering berbelanja online setiap hari tanpa menabung untuk masa sulit. Dalam hal mendidik cucu saya, putri dan menantu saya membiarkannya berkembang secara alami, sementara saya percaya bahwa disiplin harus diterapkan sejak dini. Perbedaan pandangan ini akhirnya menciptakan jarak di antara kami. Mereka mulai berbicara kepada saya dengan lebih sedikit rasa hormat. Setelah merenungkan waktu yang saya habiskan di rumah putri saya memutuskan untuk kembali tinggal sendiri. Ketika saya mengungkapkan keinginan ini, mereka mengatakan bahwa mereka akan merindukan saya, tetapi saya bisa melihat bahwa mereka sebenarnya merasa lega. Keberadaan saya tampaknya menjadi beban bagi mereka. Mereka membutuhkan bantuan saya ketika cucu saya masih kecil, tetapi sekarang mereka bisa mengurus diri sendiri. Ketika saya kembali ke rumah saya, awalnya saya merasa sangat kesepian dan tidak tahu harus melakukan apa. Hidup saya terasa kosong tanpa dukungan emosional. Namun, seiring waktu, saya belajar untuk menikmati kesendirian saya. Saya menemukan kembali hobi lama saya, mendaftar ke kelas kaligrafi dan melukis, serta bergabung dengan komunitas yang memiliki minat serupa. Hari-hari saya kini terasa lebih penuh. Saya menyadari bahwa hidup dengan sumber daya yang cukup, waktu luang, dan kemandirian adalah sesuatu yang selalu saya dambakan sejak suami saya meninggal. Akhirnya, saya mengalami masa pensiun yang saya impikan. Pentingnya kemandirian di usia senja. Pengalaman Nyonya Ember menjadi pengingat yang kuat akan betapa pentingnya kemandirian dan kemandirian diri di usia pensiun. Seiring bertambahnya angka harapan hidup,
Banyak orang menghadapi tantangan untuk hidup sendiri setelah pasangan mereka meninggal. Meskipun tinggal bersama anak-anak dewasa mungkin tampak seperti pilihan ideal, kenyataannya seringkali lebih rumit. Pertama, tinggal bersama anak-anak dapat memicu konflik antar generasi. Seperti yang ditunjukkan dalam kisah Nyonya Ember, perbedaan dalam hal pengelolaan keuangan, pendidikan anak, dan rutinitas sehari-hari dapat menimbulkan ketegangan. Hal ini bukan hanya masalah budaya, tetapi terjadi di seluruh dunia. Kedua, perasaan menjadi beban dapat memberikan dampak emosional yang berat. Nyonya Ember merasakan kurangnya penghargaan setelah menghabiskan bertahun-tahun mengabdi pada keluarga putrinya. Tekanan emosional ini dapat menyebabkan perasaan tidak berguna dan depresi di kalangan orang tua. Ketiga, pencapaian kepuasan pribadi sangat penting untuk menjalani pensiun yang bahagia dan sehat. Nyonya Ember akhirnya menemukan kebahagiaan dalam kemandiriannya, menemukan kembali hobi, dan menjalin pertemanan baru. Ini menyoroti pentingnya memiliki minat pribadi dan tetap terlibat secara sosial. Singkatnya, meskipun tinggal bersama anak-anak dewasa mungkin tampak sebagai solusi yang nyaman bagi orang tua, pengalaman Nyonya Ember menunjukkan bahwa mempertahankan kemandirian seringkali menghasilkan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar. Mendorong orang tua untuk menemukan jalannya sendiri dan mempertahankan kemandirian mereka dapat berkontribusi pada masa pensiun yang lebih bermakna dan bermartabat. Kisah Nyonya Von, menikah lagi di usia senja. Apakah Anda sedang mempertimbangkan untuk mencari pasangan baru atau menikah lagi di usia emas Anda? Sebelum mengambil keputusan tersebut, dengarkan pengalaman Nyonya Von. Pada usia 62 tahun, dia percaya bahwa dia telah menemukan pendamping setelah kehilangan suami pertamanya, hanya untuk menghadapi tantangan tak terduga dan kekecewaan. Pengalamannya menjadi peringatan bagi mereka yang mempertimbangkan pernikahan di usia lanjut. Pengalaman Nyonya C. Nyonya C, 62 tahun, berbagi. Saya telah melalui 2 pernikahan. Suami pertama saya meninggal ketika saya berusia 53 tahun. 3 tahun kemudian, saya menikah lagi, tetapi hanya dalam waktu 1 tahun saya bercerai. Masih terasa menyakitkan dan mengecewakan untuk mengingat pernikahan kedua saya. Saya ingin berbagi pengalaman ini agar dapat memperingatkan mereka yang mempertimbangkan untuk menikah lagi di usia 50-an ke atas. Saya senang dengan usulan itu, tetapi saya tidak langsung memberikan jawaban karena ingin mendiskusikannya terlebih dahulu dengan anak saya. Anak saya tidak keberatan, tetapi dia menyarankan agar saya mengenal keluarga Tuan Gold terlebih dahulu untuk memahami bagaimana mereka. Tuan Gold menerima ide itu tanpa masalah. Malam itu, kedua keluarga berkumpul dan makan malam bersama. Kemudian, anak saya menyarankan agar saya mempertimbangkannya dengan hati-hati dan tidak terburu-buru dalam pernikahan. Namun, saya memutuskan untuk tidak menghiraukannya karena saya percaya bahwa Tuan Gold adalah pilihan yang sangat baik. Beberapa hari kemudian, kami meresmikan pernikahan kami, dan saya pindah ke rumahnya. Pada awalnya, hubungan kami harmonis. Meskipun saya mengambil alih semua tanggung jawab rumah tangga, saya tidak merasa terganggu karena saya sudah terbiasa melakukannya. Namun, masalah muncul ketika 3 teman lama mengundang saya untuk bepergian. Saya menerima undangan itu tanpa berpikir panjang, tetapi Tuan Gold merasa kesal dengan alasan bahwa tidak ada yang akan mengurus pekerjaan rumah jika saya pergi. Saya merasa diperlakukan dengan tidak adil. Apakah saya hanya dianggap sebagai pengurus rumah tangga semata? Hari itu, kami bertengkar hebat. Dia mengatakan hal-hal yang menyakitkan, menyeratkan bahwa saya tidak diperlukan jika tidak mengurus rumah tangga. Untuk pertama kalinya, saya mulai mempertanyakan pernikahan ini. Ketika saya kembali dari perjalanan, situasinya memburuk. Putra Tuan Gold bercerai, sehingga kami harus merawat cucunya. Awalnya, saya mengurusnya seperti anak saya sendiri. Tetapi dia manja, pilih-pilih dalam makanan, dan sering mengamuk jika tidak puas. Setelah beberapa hari, saya tidak tahan lagi. Saya mengusulkan kepada Tuan Gold agar putranya yang mengurus cucunya sendiri. Tetapi dia menolak sepenuhnya, dengan mengatakan, "Kamu bukan ibu dari cucuku, jadi jangan ikut campur. Pergilah." Saya merasa sangat diperlakukan dengan tidak adil. Akhirnya, saya menyadari bahwa menikah di usia ini memiliki tantangan tersendiri. Sulit untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga pasangan baru. Setelah berbulan-bulan menderita, saya memutuskan untuk mengajukan perceraian karena saya tidak bisa terus hidup seperti itu. Untungnya,
Proses perceraian berjalan cukup lancar. Saat saya melihat kembali, saya berpikir bahwa hidup sendiri mungkin terasa sepi, tetapi lebih baik daripada menghadapi begitu banyak masalah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk memberikan like jika Anda menikmati video ini dan berlangganan saluran untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Memahami tantangan dan risiko menikah lagi di usia lanjut sangatlah penting. Pengalaman Nyonya Kale menunjukkan berbagai komplikasi yang bisa timbul ketika dua kehidupan bersatu pada tahap kehidupan yang lebih lanjut. Pertama, pernikahan baru di usia tua seringkali melibatkan kebiasaan dan pendapat yang telah mengakar selama bertahun-tahun. Perbedaan ini dapat menyulitkan keharmonisan dalam kehidupan bersama. Tidak seperti pasangan muda, orang yang lebih tua mungkin merasa lebih sulit menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan harapan pasangan baru mereka. Nyonya Kale mengalami hal ini secara langsung ketika dia mengalami konflik dengan Tuan Gol mengenai pekerjaan rumah dan rencana perjalanan. Perbedaan pendapat ini dapat menimbulkan banyak stres dan ketidaknyamanan. Selain itu, integrasi pasangan baru ke dalam keluarga bisa menjadi tantangan. Anak dan cucu yang sudah dewasa memiliki rutinitas dan harapan sendiri yang mungkin terganggu oleh kehadiran pasangan baru. Dalam kasus Nyonya Kale, keberadaan anak dan cucu Tuan Gol menyebabkan ketegangan yang tidak terduga dalam pernikahannya. Kurangnya penerimaan dan kerjasama dari anggota keluarga bisa menciptakan lingkungan yang penuh ketegangan dan kebencian, yang pada akhirnya memperumit perkembangan pernikahan yang sehat. Persiapan emosional juga merupakan aspek penting. Setelah kehilangan pasangan, kesepian dan ketakutan akan masa depan dapat mendorong seseorang untuk terburu-buru mencari teman hidup baru. Namun, tergesa-gesa ini dapat menyebabkan seseorang mengabaikan tanda-tanda peringatan. Keputusan cepat Nyonya Kale untuk menikahi Tuan Gol, meskipun anaknya menyarankan untuk mengamati dan menunggu, akhirnya berakhir dengan kekecewaan dan perceraian. Sangat penting untuk meluangkan waktu untuk menyembuhkan luka emosional dan mengevaluasi kebutuhan serta harapan pribadi sebelum memasuki pernikahan baru. Masalah keuangan dan hukum juga sering muncul dalam pernikahan di usia lanjut. Masalah seperti warisan, keputusan medis, dan pembagian harta bisa menjadi sumber konflik. Meskipun cerita Nyonya Kale tidak membahasnya secara rinci, aspek-aspek ini sangat penting bagi mereka yang mempertimbangkan untuk menikah di usia tua. Singkatnya, meskipun memiliki pasangan di usia tua adalah sesuatu yang berharga, pengalaman Nyonya Kale menunjukkan perlunya refleksi mendalam dan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan untuk menikah lagi. Memahami tantangan ini dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih bijaksana untuk menciptakan hubungan yang lebih memuaskan dan bertahan lama. Hidup setelah kehilangan pasangan memang penuh tantangan, tetapi masih ada kesempatan untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan. Menghindari berkabung terlalu lama, tidak terlalu bergantung pada anak-anak, dan tidak terburu-buru memasuki hubungan baru dapat membantu seseorang membangun kehidupan yang lebih bermakna. Jaga kesehatan Anda, ikuti kegiatan yang membawa kebahagiaan, dan bangun hubungan baru dengan orang lain. Hargai kemandirian Anda dan simpan kenangan tentang orang yang Anda cintai, sambil tetap terbuka terhadap hal-hal baru. Langkah-langkah ini dapat membantu Anda pulih dan menemukan tujuan baru. Ingatlah bahwa hidup ini berharga dan setiap momen itu penting. Dengan membuat pilihan yang sadar dan mengutamakan kesejahteraan diri, Anda bisa tetap berkembang meskipun telah mengalami kehilangan besar. Pengalaman Kalista, Nyonya Ember, dan Nyonya Kale menunjukkan bahwa meskipun berkabung adalah reaksi alami, ketahanan dan perawatan diri sangatlah penting untuk melanjutkan hidup dan menemukan cahaya di saat-saat tergelap. 7 hal positif tentang penuaan. Penuaan sering dikaitkan dengan pensiun. Seiring bertambahnya usia, kita memasuki babak baru dalam hidup kita. Ketika kita masih muda, sulit membayangkan proses penuaan, dan kita sering fokus pada aspek negatifnya. Namun, ada banyak keuntungan menjadi tua. Berikut ini 7 diantaranya, dan saya ingin tahu apakah Anda merasa terhubung dengan ide-ide ini atau memiliki perspektif lain yang harus saya sertakan. Ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa anak muda yang memiliki pandangan negatif terhadap orang tua cenderung memiliki sikap yang jauh lebih pesimistis terhadap kehidupan saat mereka bertambah tua, dibandingkan dengan mereka yang memiliki pandangan positif tentang penuaan. Ada kontradiksi dalam cara kepercayaan ini dipertahankan dan bagaimana perilaku mereka. Keduanya tidak bisa benar pada saat yang sama. Satu contoh yang saya ingat adalah 2 pria berusia 20-an yang membuat komentar meremehkan tentang seorang pria berusia 50-an yang berolahraga di gym. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengerti mengapa pria itu begitu berusaha keras.
Saya bertanya-tanya bagaimana sikap ini akan mempengaruhi mereka saat mereka juga mulai menua. Saya lebih memahami diri saya sendiri dan bidang kerja apa yang cocok bagi saya. Saya juga lebih mengenal siapa saya sebagai pribadi dan tetap setia pada jati diri saya. Ini memungkinkan saya lebih jelas tentang apa yang saya inginkan dan lebih memahami orang lain. Saya tahu bahwa kita semua manusia, membuat kesalahan, dan terkadang mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Saya menikmati menghasilkan ide, memotivasi orang lain, menikmati variasi, dan memiliki waktu untuk menulis serta berkomunikasi. Saya sangat senang bepergian dan hidup saya dalam portofolio. Saya semakin spesifik tentang jenis pekerjaan yang saya cari. Ada beberapa jenis tugas dan klien yang tidak lagi cocok untuk saya. Sekarang saya merasa lebih percaya diri untuk mengatakan tidak dan mengidentifikasi lingkungan ideal bagi saya. Saya tidak dapat bekerja dengan baik di tengah kebisingan dan gangguan. Saya membutuhkan suasana yang tenang dan damai, dan saya mengkomunikasikannya kepada orang-orang. Saya menghargai klien yang memahami pentingnya memberi saya waktu untuk berpikir dan tidak selalu mengharapkan jawaban instan. Di masa lalu, bekerja dengan kebisingan eksternal membuat saya stres. Saya tidak setia pada kebutuhan saya sendiri karena saya percaya pada intuisi dan penilaian saya sendiri. Jika sesuatu tidak terasa tepat, saya menolaknya, dan jika terasa benar, saya menerimanya. Sebelumnya, saya takut bertindak seperti ini karena berpikir bahwa saya harus rasional dan mengevaluasi fakta, tetapi terkadang kita hanya tahu. Saya telah membuat perubahan besar dalam hidup saya dengan tetap setia pada jati diri saya yang sebenarnya, dan saya menjalani hidup sepenuhnya. Saya merasa kesal ketika orang mengeluh tentang ketidaknyamanan dan rasa sakit, atau ketika orang tua mengungkapkan keinginan mereka untuk sudah meninggal. Saya sangat bersyukur untuk setiap hari yang saya jalani di dunia ini, memikirkan apa yang bisa kita capai dan pencapaian yang telah kita raih. Kita berada dalam tahap baru kehidupan, dan saya ingin dilihat sebagai seseorang yang bijaksana. Saya bisa menerima kerutan saya dan kehilangan kekencangan kulit saya. Mengapa membandingkan diri kita dengan orang yang 20 tahun lebih muda atau selebriti yang memiliki sumber daya besar untuk menjaga penampilan mereka? Setiap kerutan kita mewakili kehidupan yang penuh dan berpengalaman. Saya pikir itu hal yang positif untuk menunjukkan usia saya dan menerima kenyataan bahwa saya sudah lebih dari 60 tahun. Tubuh kita berkembang, dan bagi saya, lebih baik menikmati dan menghargai hidup daripada terobsesi untuk tetap dalam ukuran tertentu. Kebijaksanaan adalah sesuatu yang layak mendapatkan perhatian khusus. Selama bertahun-tahun, kita telah mengumpulkan banyak pengetahuan, dan jika masih ada hal yang perlu dipelajari, kita berada dalam posisi untuk berbagi apa yang kita ketahui jika kita menginginkannya. Kita juga bisa lebih reflektif dan empatik terhadap mereka yang lebih dipandu oleh perasaan dan emosi mereka. Apakah usia 60 merupakan awal yang baru atau awal dari kemunduran? Usia 50 terasa seperti fase penting, tetapi saat itu saya masih aktif, mulai bepergian dengan cara yang lebih petualang, dan pekerjaan masih menjadi pusat hidup saya. Saya masih memiliki banyak tahun ke depan, tetapi usia 60 tampaknya menandai titik penting. Saya menganggap usia 80 sebagai usia lanjut, yang berarti saya mungkin memiliki sekitar 20 tahun lagi. Bisakah saya mencapai semua yang saya inginkan? Tapi bagaimana jika saya tidak memiliki 20 tahun lagi? Bagaimana jika kesehatan saya menurun dan saya tidak bisa melakukan apa yang saya rencanakan? Sekarang saya menghadapi masalah lutut. Untungnya, itu bukan artritis, tetapi dampak dari menari telah menyebabkan cedera ligamen. Jadi saya harus berhati-hati. Saya butuh waktu terlalu lama untuk menyelesaikan rute berjalan saya, meskipun mungkin ada pilihan lain. Ada banyak aktivitas yang mungkin tidak akan saya lakukan lagi, seperti menjadi pianis konser atau ikut serta dalam program televisi dengan bar dan panggangan. Namun, jika saya tertarik, saya bisa mengambil kelas piano dan mungkin mendaftar ke program TV. Tetapi meskipun 10 tahun yang lalu itu akan menjadi tantangan yang menarik, sekarang saya tidak merasa perlu berusaha begitu keras ke arah itu. Saat saya merenung, saya menyadari bahwa terkadang saya melakukan sesuatu hanya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Sekarang, fokus saya adalah melakukan apa yang benar-benar saya inginkan. Saya bisa lebih otentik, meskipun mungkin saya kehilangan sedikit kondisi fisik dan harus menjaga punggung dan lutut saya di gym. Saya masih bisa mengangkat kettlebell 20 kg. Melakukan bicep curl dengan 8 kg di setiap tangan, dan menahan plank selama 1 menit 3 kali. Itu lebih dari yang banyak orang bisa lakukan, dan bagi saya, menjaga kebugaran sangat penting.
Saya telah meninggalkan pernikahan yang panjang untuk memulai kembali dan menemukan siapa diri saya. Saya bahagia dengan kemandirian saya dan menjelajahi pengalaman baru. Saya menemukan kembali orang yang mencintai hidup, yang dulu tersembunyi. Saya telah bertemu teman-teman baru, dan saya terkejut betapa mudahnya berteman. Ternyata jauh lebih mudah ketika saya lajang. Saya menikmati berbicara dengan teman-teman saya. Orang-orang mengatakan bahwa saya lucu dan antusiasme saya menular. Saya memilih untuk melakukan apa yang saya inginkan dan mengatakan, tidak lebih sering. Lebih sedikit fokus pada memenuhi harapan orang lain dan lebih banyak pada melakukan hal-hal yang benar-benar saya inginkan. Menolak sesuatu menjadi lebih mudah. Dan mengatakan, ya, untuk hal-hal yang ingin saya lakukan adalah perasaan yang luar biasa. Juga tidak masalah untuk berubah pikiran. Saya mendengarkan, tetapi saya tidak lagi berusaha memecahkan masalah orang lain. Saya telah sering campur tangan, yang telah mencegah orang lain belajar dari pengalaman mereka. Saya dalam proses menemukan diri sendiri dan tidak khawatir tentang berlalunya waktu. Saya tidak berniat terlihat seperti berusia 25 tahun. Saya memiliki tubuh yang telah mengalami berbagai pengalaman, dan itu berfungsi dengan baik. Saya puas dengan penampilan saya, melakukan aktivitas yang saya nikmati, dan mengenakan pakaian yang saya suka. Jika saya menunggu sampai saya menurunkan berat badan, apakah saya akan pernah membeli pakaian dalam baru? Itulah mengapa saya membelinya sekarang dan mengenakannya setiap hari. Saya sadar akan pemikiran saya pada tahap kehidupan ini, di mana pensiun menjadi pertimbangan. Ini adalah waktu untuk melepas topeng dan menjadi diri kita yang sejati. Jika kita tidak melakukannya, kita akan terus berusaha untuk menyesuaikan diri. Dan jika kita melakukannya, dengan harga berapa bagi esensi kita? Salah satu hal yang saya pelajari dari bertambahnya usia adalah bahwa saya semakin memiliki kejelasan dalam pemikiran saya. Masa depan tidak pasti, dan saya tidak akan lagi mentolerir situasi yang dulu saya terima begitu saja. Saya juga belajar melepaskan banyak hal. Ketika saya lebih muda, saya menyesuaikan diri untuk memenuhi harapan atasan saya, tampil sebagai orang yang ekstrovert dan dinamis, bersedia mengambil lebih banyak tugas, bekerja lembur, dan memprioritaskan pekerjaan, semuanya demi kemajuan karir saya. Dulu saya percaya bahwa jika saya tidak kembali bekerja dalam waktu 3 bulan setelah melahirkan, atau bahkan bekerja selama cuti melahirkan, karir saya bisa runtuh. Ini terjadi pada tahun 1985. Sekarang, dengan berjalannya waktu, saya dapat melihat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selalu ada peluang dan promosi baru. Selain itu, kebijaksanaan yang datang seiring bertambahnya usia adalah keuntungan. Itu memberi saya perspektif yang lebih luas tentang tindakan saya dalam berbagai aspek kehidupan saya. Saya akan melakukan apa yang saya suka. Saya akan menari seolah-olah tidak ada yang melihat, meskipun kita tahu bahwa mereka sedang melihat ponsel mereka. Saya akan menghadiri acara sendirian jika tidak ada yang ingin menemani saya. Saya akan berbicara dengan orang asing dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Saya akan membela hak-hak saya dan mengungkapkan keluhan saya, tetapi dengan cara yang halus dan persuasif. Pada titik tertentu, kita hanya tidak peduli lagi dengan apa yang orang pikirkan. Jika Anda ingin mengundang saya makan siang, ke pesta, atau berbelanja bersama, saya akan pergi jika saya menginginkannya. Tetapi jika saya benar-benar butuh waktu sendiri, saya akan mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Demikian pula, jika teman atau pasangan saya tidak ingin ikut serta dalam sesuatu, tidak apa-apa, saya tidak akan menyalahkan mereka. Keuntungan menjadi tua. Lebih sedikit ketakutan akan kegagalan. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung mengembangkan ketahanan yang lebih besar dan menjadi kurang takut untuk mengambil risiko atau mencoba hal-hal baru. Hal ini terjadi karena kita telah memperoleh kebijaksanaan dari pengalaman sebelumnya dan kini dapat menghadapi tantangan dengan kedewasaan yang lebih tinggi. Kreativitas yang lebih luas. Seiring waktu, akumulasi pengetahuan dan pengalaman dapat memperkaya kreativitas kita, memungkinkan kita menghasilkan ide-ide orisinal dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kita hadapi. Peningkatan kecerdasan emosional. Seiring berjalannya waktu, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengatur emosi dan memperkuat empati, yang menghasilkan hubungan yang lebih sehat dan mendalam dengan orang-orang di sekitar kita. Hubungan yang lebih dalam dengan alam. Semakin tua, kita mungkin mengalami keinginan yang semakin besar untuk menemukan ketenangan dan koneksi dengan lingkungan alam, menghargai keindahannya,
dan menemukan ketentraman dalam aktivitas luar ruangan. Dampak yang lebih kecil dari tekanan sosial. Seiring waktu, ekspektasi sosial dan tekanan kelompok cenderung berkurang, memberi kita kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip kita sendiri. Kemampuan penyelesaian masalah yang lebih maju. Seiring bertambahnya usia, kita cenderung menjadi analis situasi yang lebih efektif dan menemukan solusi praktis berkat pengalaman berharga yang telah kita peroleh selama bertahun-tahun. Pengembangan kesabaran dan toleransi. Dengan bertambahnya usia, kita cenderung menjadi lebih sabar dan lebih menerima perbedaan orang lain, berkontribusi pada komunitas yang lebih seimbang dan penuh empati. Kebebasan dari konvensi sosial. Seiring waktu, kita mungkin mengalami pengaruh yang lebih kecil dari aturan dan ekspektasi sosial, memberi kita kesempatan untuk hidup dengan lebih autentik dan setia pada diri sendiri. Pencarian pengetahuan yang berkelanjutan. Seiring bertambahnya usia, mungkin muncul keinginan baru untuk terus belajar, mendorong pengembangan pribadi dan peningkatan intelektual melalui berbagai peluang pendidikan. Menemukan minat dan hobi baru. Penuaan memberikan kesempatan dan waktu yang diperlukan untuk mengeksplorasi serta menekuni hobi dan hasrat baru yang sebelumnya mungkin tidak memungkinkan. Mengembangkan rasa syukur yang lebih dalam. Seiring bertambahnya usia, kita dapat menumbuhkan rasa syukur yang lebih dalam atas berkah dan hubungan yang telah kita bangun, yang mengarah pada pandangan hidup yang lebih positif. Lebih banyak waktu untuk introspeksi. Saat kita pensiun atau mengurangi tanggung jawab pekerjaan, kita memiliki kesempatan untuk lebih banyak waktu dalam refleksi diri dan mengenal diri sendiri dengan lebih dalam. Membangun warisan. Seiring berjalannya waktu, kita dapat lebih fokus pada meninggalkan pengaruh positif bagi generasi mendatang, yang mendorong kita untuk melakukan tindakan dan mengambil keputusan yang menciptakan dunia yang lebih adil dan lebih baik. Berkurangnya fokus pada materialisme. Seiring bertambahnya usia, kita mungkin lebih menghargai pengalaman dan hubungan pribadi dibandingkan dengan kepemilikan materi, yang mengarah pada kehidupan yang lebih kaya dan bermakna. Kemampuan untuk membimbing dan menasihati orang lain. Orang dewasa yang lebih tua memiliki kapasitas untuk menjadi mentor dan panutan, memberikan arahan bagi kaum muda dalam pengembangan pribadi dan profesional mereka. Ketentraman dan kepuasan hidup. Seiring bertambahnya usia, kita dapat mencapai rasa ketenangan batin dan kepuasan yang muncul dari kehidupan yang kaya akan pengalaman dan pertumbuhan pribadi. Intuisi yang lebih tajam. Seiring bertambahnya usia, kita dapat mengembangkan intuisi yang lebih tajam, yang membimbing kita dalam pengambilan keputusan penting dan menghadapi tantangan hidup. Perspektif yang lebih luas tentang sejarah dan peristiwa dunia. Seiring bertambahnya usia, kita menjadi saksi dan mengalami peristiwa sejarah, memberi kita perspektif yang lebih luas tentang dunia dan perkembangannya. Mewariskan pengetahuan. Orang dewasa yang lebih tua memiliki kesempatan untuk membagikan pengalaman dan wawasan mereka kepada generasi muda, menciptakan dampak positif dalam komunitas. Jika cerita ini menginspirasi dan memotivasi Anda untuk bertindak, silakan tinggalkan komentar dengan angka 1. Jika tidak, beri komentar dengan angka 0. Kami sangat menghargai waktu dan pendapat Anda. Pernahkah kamu mempertimbangkan apakah masih disarankan untuk bepergian setelah usia 70? Meskipun menemukan destinasi baru dan merasakan budaya lain bisa sangat menarik, ada risiko penting yang sering tidak diperhitungkan oleh banyak orang lanjut usia sampai mereka mengalaminya. Seiring bertambahnya usia, tubuh dan pikiran kita mengalami perubahan yang bisa menjadikan perjalanan sebagai pengalaman yang lebih menantang, tidak pasti, dan bahkan berisiko. Meskipun ada yang percaya bisa mempertahankan ritme seperti ketika masih muda, kenyataannya, setelah melewati usia 70 tahun, bepergian melibatkan tantangan tertentu yang bisa mengubah liburan ideal menjadi pengalaman penuh stres, bahkan bisa menjadi ancaman bagi keselamatan hidup. Dalam video ini, kami akan memberitahumu 5 alasan utama mengapa bepergian setelah usia 70 bisa berisiko. Mulai dari masalah kesehatan tak terduga hingga penipuan finansial yang bisa menguras tabunganmu, setiap alasan akan membantumu memahami hambatan yang dihadapi orang lanjut usia saat bepergian. Setelah menonton video ini, kamu akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang mengapa bepergian pada tahap hidup ini memerlukan kewaspadaan lebih dan langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk memastikan keselamatanmu jika memutuskan untuk berpetualang. Tetap bersama kami hingga akhir, karena alasan terakhir dalam daftar kami adalah sesuatu yang sering diabaikan oleh banyak orang lanjut usia, tetapi ternyata menjadi salah satu cara yang paling sering membuat orang kehilangan uang, waktu, dan ketenangan pikiran saat bepergian. Mari kita mulai sekarang. Nomor 1, kemungkinan besar masalah kesehatan dan darurat medis.
Salah satu ketakutan terbesar saat bepergian setelah usia 70 adalah meningkatnya risiko komplikasi kesehatan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita menjadi lebih tidak terduga, dan kondisi seperti masalah jantung, hipertensi, dan kesulitan pernapasan bisa berubah menjadi keadaan darurat kapan saja. Meskipun di rumah mudah untuk mendapatkan perhatian medis dengan cepat, saat bepergian, terutama di tempat yang baru atau negara asing, mendapatkan perawatan yang tepat bisa jauh lebih sulit. Masalah kesehatan ringan yang akan mudah diatasi di rumah bisa berubah dengan cepat menjadi situasi serius dan bahkan berbahaya saat kita jauh dari dokter yang kita percayai. Bagi banyak orang lanjut usia, bahaya menghadapi darurat medis bukan hanya kemungkinan, tetapi kenyataan yang nyata. Perjalanan panjang dengan pesawat bisa meningkatkan kemungkinan pengembangan bekuan darah, yang dikenal sebagai trombosis vena profunda. Ketinggian yang tinggi bisa menambah tekanan pada jantung dan paru-paru, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan sebelumnya, dan faktor sederhana seperti dehidrasi atau kelelahan ekstrim karena panas bisa jauh lebih merugikan di lingkungan yang tidak dikenal. Orang lanjut usia lebih rentan terhadap infeksi, yang berarti bahwa berada dalam kontak dengan bakteri dan virus baru di lingkungan yang berbeda bisa memicu penyakit yang tak terduga. Sebagai contoh, kisah James, seorang pria berusia 74 tahun yang selalu menikmati bepergian. Ia memutuskan untuk mengikuti pelayaran 2 minggu bersama istrinya, berpikir bahwa itu akan menjadi cara yang tenang untuk menjelajahi destinasi baru tanpa perlu usaha fisik berlebihan. Namun, pada hari keempat perjalanan, ia mulai merasakan nyeri dada. Tim medis di kapal memberikan perawatan awal, tetapi ia perlu segera dibawa ke rumah sakit. Di tengah laut, ia harus menunggu evakuasi darurat ke pelabuhan terdekat, yang menunda perawatan selama beberapa jam. Untungnya, ia berhasil bertahan hidup, meskipun pengalamannya sangat mempengaruhinya. Liburan yang seharusnya menjadi waktu ideal berubah menjadi pengalaman menakutkan, yang kemudian ia sadari bisa dihindari jika ia lebih hati-hati dalam mengevaluasi risiko. Asuransi kesehatan adalah tantangan besar lainnya. Banyak orang lanjut usia yang percaya asuransi kesehatan mereka akan berlaku dimanapun mereka berada, hanya untuk menyadari, sayangnya, bahwa mereka tidak memiliki perlindungan untuk perawatan medis di negara lain. Jika tidak memiliki asuransi perjalanan yang sesuai, biaya untuk rawat inap, operasi darurat, atau bahkan obat-obatan penting bisa menjadi biaya tinggi yang harus mereka bayar sendiri. Beberapa orang lanjut usia akhirnya mengeluarkan ribuan dolar hanya untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan saat berada di luar negara mereka. Jadi, apa yang harus dilakukan jika kamu berusia lebih dari 70 tahun dan berpikir untuk bepergian? Yang pertama adalah berkonsultasi dengan dokter, menjalani pemeriksaan lengkap, memeriksa risiko yang mungkin ada, dan memastikan membawa semua obat yang mungkin dibutuhkan. Penting untuk mempelajari sistem kesehatan di tujuanmu dan, jika bepergian ke luar negeri, memiliki asuransi perjalanan yang mencakup keadaan darurat, pemindahan medis, dan rawat inap. Dalam hal kesehatan, persiapan yang baik bisa menjadi perbedaan antara perjalanan yang tenang dan penuh gangguan. Merawat kesehatan kita sangat penting untuk menikmati hidup sepenuhnya setelah usia 70. Meskipun masalah medis adalah kekhawatiran besar, itu bukan satu-satunya alasan mengapa bepergian bisa berisiko. Poin nomor 2, paparan yang lebih tinggi terhadap infeksi dan polutan. Bahaya yang sering diabaikan saat bepergian setelah usia 70 adalah peningkatan paparan terhadap bakteri, virus, dan penyakit terkait makanan. Bandara yang ramai, pesawat yang penuh, transportasi umum, dan restoran yang tidak dikenal membentuk lingkungan ideal bagi bakteri dan virus untuk berkembang. Bagi para pelancong yang lebih muda, pilek biasa atau masalah pencernaan bisa hanya menjadi gangguan sementara. Tetapi bagi orang lanjut usia, infeksi ini bisa berakibat pada komplikasi serius, rawat inap, atau bahkan masalah kesehatan jangka panjang. Sebuah perjalanan saja bisa membuat orang lanjut usia terpapar lebih banyak penyakit daripada yang biasanya mereka temui dalam berbulan-bulan tinggal di rumah, dan dalam beberapa kasus, sistem kekebalan tubuh tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Agar kami menua, sistem kekebalan tubuh kami cenderung menjadi lebih rentan, yang menyulitkan pemulihan dari infeksi. Penyakit pernapasan, khususnya, menjadi ancaman serius bagi orang lanjut usia. Penelitian menunjukkan bahwa orang dewasa yang lebih tua lebih mungkin mengalami komplikasi akibat flu, pneumonia, dan bahkan pilek biasa, terutama ketika mereka terpapar pada strain baru dari wilayah lain di dunia. Pesawat, khususnya, adalah lingkungan yang rentan terhadap penyebaran kuman. Penumpang sering berada sangat dekat satu sama lain, menghirup udara yang didaur ulang selama periode yang lama, dan karena di bandara banyak orang dari berbagai belahan dunia,
adalah hal yang biasa untuk bertemu virus yang tubuh belum pernah hadapi sebelumnya. Selain itu, ada masalah keamanan makanan dan air. Banyak pelancong merasa antusias untuk mencoba makanan baru di negara lain, tetapi bagi orang lanjut usia, bahan-bahan, rempah-rempah, dan teknik memasak yang tidak dikenal dapat menyebabkan masalah pencernaan. Penyakit yang ditularkan melalui makanan, seperti norovirus, E. coli, dan salmonella, dapat memiliki dampak yang jauh lebih serius pada orang lanjut usia, menyebabkan penyakit yang berlangsung lama, dehidrasi, dan sistem kekebalan tubuh yang sangat terkompromi. Sementara penduduk lokal mungkin telah mengembangkan kekebalan terhadap beberapa bakteri yang ada di air minum mereka, pelancong seringkali tidak memiliki pertahanan yang sama. Tindakan sehari-hari seperti meminum air dari keran atau mengonsumsi salad yang dicuci dengan air lokal dapat menyebabkan infeksi perut yang serius. Selain itu, tempat-tempat seperti kamar mandi umum, kamar hotel, dan kendaraan sewaan adalah titik di mana paparan kuman dan virus sangat umum. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi like jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran dalam hidup Anda. Mari lanjutkan. Di tempat-tempat di mana kuman dapat bertahan, banyak orang berasumsi bahwa jika sesuatu tampak bersih, itu aman. Namun, permukaan seperti gagang pintu, sabuk pengaman, dan meja di kabin tidak sering disanitasi dengan kedalaman yang diperlukan. Orang dewasa yang lebih tua, yang bergantung pada perangkat mobilitas seperti tongkat atau walker, menghadapi risiko yang lebih besar, karena mereka seringkali bersentuhan dengan permukaan publik untuk menjaga keseimbangan. Jadi, bagaimana orang lanjut usia bisa melindungi diri mereka ketika bepergian adalah hal yang tak terhindarkan? Mengambil langkah-langkah pencegahan tambahan sangat penting. Menggunakan masker di tempat yang ramai, mencuci tangan secara teratur, dan membawa pembersih tangan dapat membantu mengurangi risiko terinfeksi kuman berbahaya. Memilih untuk hanya meminum air kemasan atau yang disaring, menghindari makanan mentah di tempat yang tidak dikenal, dan memilih makanan yang dimasak dengan baik dapat menjadi kunci untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan. Selain itu, bagi mereka yang bepergian ke luar negeri, sangat penting untuk mendapatkan vaksin yang diperlukan dan membawa obat-obatan dasar untuk masalah pencernaan atau infeksi pernapasan. Sangat mungkin untuk tetap sehat saat bepergian, tetapi ini memerlukan perhatian, perencanaan, dan sistem kekebalan tubuh yang kuat. Namun, risiko kesehatan bukan satu-satunya kekhawatiran. Ada alasan lain mengapa bepergian setelah usia 70 bisa menjadi beban, alih-alih sumber kesenangan, dan ini dapat mempengaruhi tidak hanya kesejahteraan fisik Anda, tetapi juga keuangan dan kedamaian pikiran Anda. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa tipsnya berguna, silakan tinggalkan komentar dengan angka 2 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang lain. Dukungan Anda sangat penting bagi kami agar terus membuat konten yang menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita bahas topik berikutnya. Nomor 3, kelelahan akibat perjalanan dan kesulitan untuk pulih. Bepergian bisa sangat menyenangkan, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua dari 70 tahun, kelelahan fisik bisa jauh lebih intens daripada yang diperkirakan. Penerbangan panjang, check-in awal, jadwal yang tidak dapat diprediksi, dan berjalan kaki yang lama dapat menyebabkan kelelahan yang sulit dipulihkan. Berbeda dengan masa muda, ketika tidur malam yang baik sudah cukup untuk memulihkan energi, orang lanjut usia seringkali menemukan bahwa kelelahan bertahan selama beberapa hari atau bahkan minggu setelah perjalanan. Dan ketika tubuh kelelahan, aspek lain juga terpengaruh. Sistem kekebalan tubuh melemah, koordinasi menurun, dan risiko menderita penyakit atau cedera meningkat secara signifikan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi orang lanjut usia selama perjalanan mereka adalah gangguan tidur. Tidur di tempat baru, menghadapi kebisingan di hotel, atau menyesuaikan diri dengan zona waktu yang berbeda dapat membuat istirahat yang memadai menjadi sulit. Kurang tidur tidak hanya menyebabkan kelelahan, tetapi juga mempengaruhi konsentrasi, melemahkan pertahanan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko masalah jantung. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melintasi beberapa zona waktu biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri, yang berarti perbedaan waktu dapat berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Kelelahan yang terus-menerus ini dapat mengubah perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan, meninggalkan para pelancong kelelahan alih-alih merasa segar kembali. Selain itu, ada faktor stres fisik. Duduk dalam waktu lama di pesawat, bus,
atau kereta dapat menyebabkan kekakuan otot, pembengkakan pada sendi, dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Bagi orang tua yang menderita artritis atau memiliki masalah sirkulasi, perjalanan panjang dapat menyebabkan ketidaknyamanan yang bertahan lama setelah perjalanan selesai. Bahkan setelah tiba di tujuan, tuntutan fisik seperti wisata, membawa koper, dan mengikuti ritme kegiatan yang terjadwal bisa sangat melelahkan. Apa yang awalnya tampak seperti liburan yang menyenangkan bisa berubah menjadi perjuangan untuk bisa tetap mengikuti ritme. Bayangkan Max, seorang pria berusia 75 tahun yang sangat menyukai perjalanan. Setelah pensiun, dia dan istrinya memutuskan untuk merencanakan liburan selama 2 minggu ke luar negeri, berharap liburan itu akan seindah perjalanan tahun-tahun sebelumnya. Namun, setelah penerbangan panjang 10 jam, melewati bandara yang penuh sesak, dan menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu 6 jam, Max merasa sangat lelah sebelum perjalanannya benar-benar dimulai. Pada hari kedua, ia merasa sulit untuk berjalan jauh, kesulitan tetap terjaga selama perjalanan, dan membutuhkan banyak istirahat. Ketika dia akhirnya menyesuaikan diri, dia hampir tiba saatnya untuk kembali ke rumah dan menghabiskan minggu-minggu berikutnya untuk pulih dari perjalanan tersebut, bukannya menikmati kenangan yang telah diciptakan. Tantangan tambahan yang dihadapi orang tua adalah menjaga pola makan biasa dan memastikan mereka tetap terhidrasi dengan baik. Banyak tempat menyajikan makanan yang tidak familiar yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan, dan menjaga hidrasi saat bepergian sering terlupakan. Dehidrasi itu sendiri bisa menyebabkan kelelahan, pusing, dan kebingungan mental, yang menjadikan tugas sederhana sebuah tantangan. Ditambah dengan kurang tidur dan kelelahan fisik, jelas mengapa banyak orang tua merasa lebih lelah setelah perjalanan daripada merasa segar kembali. Lalu, apa kuncinya? Jika bepergian diperlukan, orang tua sebaiknya merencanakan hari istirahat, memastikan untuk tetap terhidrasi dengan baik, dan menghindari mengisi jadwal mereka dengan aktivitas yang tak terhenti. Memilih penerbangan yang lebih pendek dengan pemberhentian tengah, membawa camilan sehat, dan menyisihkan waktu untuk beristirahat dengan tidur siang juga bisa membantu mengurangi kelelahan. Yang paling penting adalah mengidentifikasi batasan kita sendiri dengan menyesuaikan rencana perjalanan sesuai dengan itu, karena liburan harus dinikmati, bukan pengalaman yang memerlukan minggu-minggu untuk pulih. Usaha fisik yang terlibat dalam perjalanan adalah perhatian nyata bagi orang tua, tetapi itu bukan satu-satunya risiko tersembunyi. Poin nomor 4, kemungkinan besar terjatuh dan cedera. Salah satu bahaya terbesar dalam bepergian setelah usia 70 tahun adalah meningkatnya risiko jatuh dan cedera. Seiring bertambahnya usia, keseimbangan, refleks, dan kepadatan tulang kita menurun secara alami, yang membuat kita lebih rentan terhadap kecelakaan. Meskipun jatuh ringan di rumah mungkin tidak terlihat serius, jatuh saat bepergian, terutama di tempat yang tidak dikenal, bisa menyebabkan patah tulang, rawat inap yang lama, atau bahkan kesulitan bergerak secara permanen. Kenyataannya, satu kali tersandung dapat mengubah hidup seseorang, menjadikan apa yang seharusnya menjadi liburan yang tenang, pengalaman yang menyakitkan dan mahal. Banyak orang tua tidak menyadari betapa berbeda lingkungan perjalanan dibandingkan dengan apa yang biasa mereka hadapi. Akomodasi, kapal pesiar, dan tempat bersejarah sering memiliki lantai yang tidak rata, tangga yang kurang pencahayaan, atau permukaan licin, yang meningkatkan risiko jatuh. Di beberapa tempat, opsi aksesibilitas terbatas atau tidak ada sama sekali, membuat tugas sehari-hari seperti naik bus atau berjalan di jalan berbatu menjadi tantangan yang tidak terduga. Selain itu, di beberapa tempat, layanan darurat medis tidak seefisien atau seberkualitas di negara asal, yang berarti bahkan luka ringan bisa memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani, meningkatkan risiko komplikasi. Contohnya adalah kasus Linda, seorang wanita berusia 78 tahun yang selalu memiliki keinginan untuk menjelajahi Eropa. Dia menjaga kondisi fisik yang sangat baik untuk usianya dan biasa berjalan di sekitar lingkungan tanpa masalah. Tetapi setelah tiba di Italia dan mulai berjalan di jalan-jalan yang curam dan tidak rata, dia segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan. Suatu malam, saat turun dari trotoar di sebuah gang yang kurang pencahayaan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan keras, mematahkan pinggulnya. Dia dibawa ke rumah sakit terdekat dengan cepat, di mana dokter memberitahunya bahwa dia membutuhkan operasi. Dia tidak hanya terpaksa mengurangi perjalanannya, tetapi juga menghabiskan beberapa bulan untuk pulih setelah kembali ke rumah. Apa yang awalnya akan menjadi perjalanan seumur hidupnya berubah menjadi pengalaman yang sebaiknya tidak pernah dialami. Aspek penting lainnya adalah kelelahan. Bepergian sering melibatkan hari yang panjang, jam makan yang tidak teratur, dan gangguan pola tidur,
yang dapat memengaruhi keseimbangan dan koordinasi. Ketika tubuh merasa lelah, kecepatan respons kita berkurang, meningkatkan kemungkinan terjatuh atau tersandung. Bagi orang tua yang menderita artritis atau nyeri sendi, berjalan jauh di bandara, stasiun kereta, atau atraksi wisata dapat menyebabkan pembengkakan dan ketidaknyamanan, yang meningkatkan risiko kehilangan keseimbangan secara tak terduga. Langkah apa yang dapat diambil oleh orang tua untuk meminimalkan bahaya ini? Saat bepergian, penting untuk memilih tempat yang mudah diakses, menghindari area dengan medan yang sulit, dan, jika memungkinkan, memakai sepatu yang tepat. Penggunaan tongkat untuk berjalan, sepatu dengan dukungan, dan memastikan untuk beristirahat dengan baik juga sangat bermanfaat. Namun yang paling penting adalah menyadari batasan diri, karena tidak ada destinasi yang layak jika itu mengorbankan kemampuan kita untuk bergerak dan kemandirian dalam jangka panjang. Jika kamu terus menonton video ini dan merasa tips ini berguna, tinggalkan komentar dengan nomor 4 agar saya tahu kamu ada di sini. Dan jika kamu belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan mengaktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video kami. Dukungan Anda sangat penting untuk terus menghasilkan konten berkualitas yang menginformasikan dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita bahas nomor 5, asuransi perjalanan dan risiko keuangan. Salah satu risiko yang paling mengejutkan saat bepergian setelah usia 70 tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dengan implikasi ekonomi yang terkait. Banyak orang dewasa yang lebih tua berpikir bahwa jika mereka menghadapi masalah selama perjalanan, mereka dapat mengandalkan asuransi mereka atau tabungan mereka. Tetapi kenyataannya adalah bahwa keadaan darurat medis selama perjalanan, pembatalan penerbangan, dan bahkan penipuan finansial dapat menghabiskan tabungan mereka lebih cepat dari yang mereka kira. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, kejadian tak terduga bisa mengubah perjalanan yang telah direncanakan dengan cermat menjadi beban ekonomi, meninggalkan mereka dengan biaya tinggi dan kecemasan. Salah satu bahaya keuangan yang paling signifikan adalah perawatan medis di luar negeri. Banyak yang tidak menyadari bahwa asuransi kesehatan mereka biasanya tidak mencakup perawatan di negara lain. Ini berarti bahwa jika mereka sakit atau terluka selama perjalanan, mereka bisa menghadapi biaya medis yang mencapai ribuan dolar, bahkan di tempat yang biayanya lebih murah. Evakuasi medis darurat, seperti pemindahan udara ke rumah sakit yang tepat, bisa mencapai biaya puluhan ribu dolar. Tanpa asuransi perjalanan yang sesuai, orang dewasa yang lebih tua mungkin menghadapi situasi sulit dengan harus menanggung sejumlah besar biaya sendiri atau bahkan tidak mendapatkan perawatan yang diperlukan. Ada juga masalah pembatalan perjalanan. Banyak orang dewasa yang lebih tua merencanakan perjalanan mereka dengan beberapa bulan sebelumnya, berharap kondisi kesehatan mereka akan baik saat hari H, tetapi hidup tidak selalu bisa diprediksi. Tiba-tiba, masalah kesehatan bisa muncul yang memaksa mereka untuk menunda atau bahkan membatalkan perjalanan sepenuhnya. Sayangnya, banyak maskapai penerbangan, hotel, dan perusahaan pelayaran memiliki kebijakan ketat yang melarang pengembalian dana untuk pembatalan mendadak. Akibatnya, orang dewasa yang lebih tua bisa kehilangan sejumlah besar uang jika mereka terpaksa mengubah rencana tanpa asuransi perjalanan yang sesuai. Dalam banyak kasus, mendapatkan kembali dana tersebut hampir mustahil. Selain biaya medis dan pembatalan, ada risiko keuangan lain yang cukup besar, penipuan dan penipuan. Orang dewasa yang lebih tua sering menjadi target bagi penjahat yang mengeksploitasi wisatawan, menggunakan metode seperti taksi palsu, harga barang-barang pokok yang dibesar-besarkan, atau bahkan penipuan yang rumit untuk mencuri data kartu kredit. Banyak penipu fokus pada orang dewasa yang lebih tua yang tampak bingung di lingkungan mereka, karena ini mengurangi kemungkinan mereka mendeteksi penipuan pada saat itu. Dalam beberapa kasus, penjahat ini menggunakan promosi perjalanan palsu untuk menipu mereka, mengubah apa yang tampak seperti tawaran menarik menjadi penipuan yang mahal. Mari kita pikirkan tentang kisah George, seorang pria berusia 76 tahun yang selalu mengelola keuangan dengan hati-hati. Dia merencanakan perjalanan impiannya ke sebuah pulau tropis, memisahkan dana untuk setiap detail. Namun, saat tiba di tujuan, dia menemukan bahwa hotel tempat dia memesan tidak nyata. Dia menjadi korban penipuan online dan, saat menyadari, uangnya sudah hilang. Tanpa tempat menginap, dia terpaksa mencari hotel lain dengan sangat mendesak, mengeluarkan 2 kali lipat dari yang direncanakan hanya untuk memastikan tempat tidur. Apa yang seharusnya menjadi pelarian yang tenang berakhir menjadi masalah ekonomi yang mengikutinya bahkan setelah kembali ke rumah. Bagaimana cara orang dewasa yang lebih tua dapat melindungi diri mereka? Pertama-tama, sangat penting untuk memeriksa apakah polis asuransi kesehatan mereka mencakup perjalanan internasional. Jika tidak,
Yang terbaik adalah membeli asuransi perjalanan yang andal yang mencakup keadaan darurat medis dan pembatalan. Kedua, saat merencanakan perjalanan, disarankan untuk memilih hanya perusahaan terkemuka dan waspada terhadap promosi yang tampaknya terlalu menarik, karena mungkin tidak sah. Dan ketiga, hati-hatilah dengan uang Anda saat bepergian. Cobalah untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar, kontrol siapa yang dapat mengakses data kartu kredit Anda, dan jangan pernah berbagi informasi finansial sensitif dengan orang yang tidak dikenal. Meskipun bepergian bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan, risiko keuangan yang terkait menunjukkan bahwa, setelah melewati usia 70 tahun, kita harus lebih berhati-hati. Pengeluaran tak terduga, risiko kehilangan uang karena penipuan, dan ketidakpastian darurat medis menjadikan perjalanan sebagai keputusan berisiko yang tidak semua orang tua siap ambil. Namun, apakah ini berarti bahwa kita tidak boleh bepergian lagi? Tidak selalu demikian. Kesimpulan, dalam artikel ini, kami telah menganalisis 5 alasan utama mengapa bepergian setelah usia 70 tahun bisa melibatkan risiko signifikan, risiko yang seringkali tidak dipertimbangkan oleh banyak orang dewasa yang lebih tua hingga mereka mengalaminya secara langsung. Mulai dari masalah kesehatan yang tak terduga hingga cedera, kelelahan, infeksi, dan komplikasi ekonomi, setiap rintangan ini dapat mengubah perjalanan yang seharusnya menyenangkan menjadi pengalaman yang melelahkan bahkan berbahaya. Meskipun bepergian mungkin tampak sebagai pilihan yang menarik untuk menikmati masa pensiun, kenyataannya adalah bahwa pada usia tertentu, perencanaan, kewaspadaan, dan pertimbangan jauh lebih penting dibandingkan saat masih muda. Namun, ini tidak berarti bahwa orang tua tidak boleh bepergian. Itu tidak selalu demikian. Ini hanya berarti bahwa bagi mereka yang berusia lebih dari 70 tahun, pendekatan terhadap perjalanan perlu disesuaikan. Alih-alih memilih penerbangan panjang yang melelahkan, tur yang penuh stres, dan tempat yang berbahaya, lebih baik memilih alternatif yang lebih dekat dan aman yang tidak terlalu memaksakan fisik. Menemukan tempat menarik di sekitar rumah, melakukan perjalanan lebih singkat, atau fokus pada tujuan yang memiliki akses mudah ke layanan medis bisa berdampak besar pada keselamatan dan kesenangan perjalanan. Bepergian harus memberikan nilai bagi hidup, bukan menimbulkan komplikasi yang terus mempengaruhi bahkan setelah perjalanan selesai. Jika Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda berpikir untuk bepergian setelah usia 70 tahun, luangkan waktu untuk merenungkan tantangan yang mungkin dihadapi. Apakah kesehatan Anda dalam kondisi baik untuk menghadapi perjalanan? Apakah Anda memiliki asuransi perjalanan yang tepat untuk menutupi risiko keuangan yang mungkin terjadi? Apakah Anda memilih tempat yang aman dan sesuai dengan kebutuhan Anda? Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini tidak terdengar menarik, menjawabnya dengan jujur dapat membantu menghindari kecemasan dan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Pada akhirnya, hidup yang panjang bukan hanya soal menambah tahun, tetapi memastikan bahwa tahun-tahun tersebut penuh, mandiri, dan tenang. Jika menghindari perjalanan yang tidak perlu membantu menjaga kesehatan dan keselamatan, maka bijak untuk berpikir 2 kali tentang risiko sebelum merencanakan perjalanan berikutnya. Terima kasih telah bersama kami hari ini. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Jadi silakan tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami apa yang telah Anda pelajari dan bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya dalam hidup Anda. Komentar Anda sangat berharga bagi kami, jadi jangan ragu untuk membagikannya. Membaca apa yang Anda katakan memberi kami motivasi dan energi. Dukungan Anda sangat penting untuk terus membuat konten yang memberi informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menonton dan kami berharap dapat bertemu dengan Anda di video berikutnya.